Oke, semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya buka kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak Ibu Waalaikumsalam semuanya sehat, warahmatullahi wabarakatuh. bahagia, sukses selalu ya. Saya baca dulu teman-teman yang sudah hadir. Luar biasa ya. Ibu Atisa, Ibu Eda Murni dari Padang, Sujianto dari Gresik, Jawa Timur. Luar biasa ya. Arek Surabaya, aman-aman. Karawang, tuh diaman. Pemalang hadir, Martiningrum Andi, luar biasa ya, Pantura. Mas Rifatun dari Tidore, Maluku Utara, luar biasa Pak Haji Masri. Bu Anegina ya, Bandung ya. Bang Takwa dari Depok, siap belajar, luar biasa Bang. Anianti dari Padang, Nurjanah Kaberi, Banjarbaru, Kalimantan, luar biasa. Manado, Roy Alia, luar biasa, Indonesia Timur ya. Jainir Padang hadir, Rudi Irwanto, Pak Rudi ya, Jakarta, Pak Haji kemarin silaturahmi ke tempat saya ya, luar biasa Pak Rudi. Insinyur Wahyudin, ayo kita belajar pada orang yang tepat, yes, luar biasa Pak Wahyudin ya. Endang Kadar Hidayat dari Karawang, Zulfia Dalim hadir, Tri Sulastri Yogyakarta, Susanto Chandra dari Tangerang ya, kita tetangga ya Pak Susanto ya. Pak Dede Sari Tasik. Oke, goyang Tasik ya, Yuni Antoin Bekasi, Eva Yusilviana, Pak Yopi hadir luar biasa ya, yang punya Manado ya, luar biasa ya. Eni Warti dari Bukit Ya. Tinggi, Pak Ibnu Hajar, Nidia Rianti, ya Riswal dari Padang, Loreta Kowi dari Loreta Kowi hadir, Karawang, Putri Juara Panang ya, hadir terus, jaya terus. Dari Muara Enim, Loreta Koi, Sumsel, dahsyat Muara Enim ya. Yana Mulyana Sumedang hadir, Doranita, Jakarta hadir. Wah, banyak sekali ya. Karawang, Jogja. Wah, kalau saya sebutin kayaknya nggak kelar nih Bapak Ibu sampai jam 10 ya. Oke, pokoknya Anda semuanya luar biasa Bapak Ibu. Saya ucapkan selamat bergabung di acara Talkshow malam ini. Kali ini kita berbeda ya, kita bukan hanya sekedar sebatas sharing, tetapi kita akan belajar sama-sama dari orang yang sangat luar biasa. Bapak Ibu, apakah semuanya sudah siap belajar? Tolong komennya ya. Apakah semuanya sudah siap? Apa mau musik dulu? Siap, Karawang bangkit, hadir Payakumbuh, luar biasa. Mang Abul, Manado, Sultan Bila, Muara Enim, hadir. Naomi Londong, hadir. Chef Maman, hadir. Franz, Manado, siap Pak Konsultan. Wah, selamat ya Dokter Franz. Tembus peringkat Star Leader minggu ini. Luar biasa Oh, kepada Dokter selamat ya. Franz. Walangitan ya, selamat ya. Oke, Mustika Sari, Titin Padang hadir. Ya, luar biasa banyak sekali. Baik, kalau sudah siap tak berlama-lama Bapak Ibu, karena saya juga ingin banyak belajar dari sosok yang satu ini. Saya pertama kali kenal beliau waktu itu kami ada meeting di Medan ya. Beliau ini orangnya perfeksionis Bapak Ibu. Kalau saya walaupun sebagai konsultan masih koboi-koboi yang sering pakai kaos, begini santai. Tapi kalau beliau ini mau kondisi hari biasa, mau pagi, siang, sore, malam, saya tidak pernah melihat beliau ini penampilannya asal-asalan. Beliau ini selalu pakai pakaian bisnis. Kemeja, ikat pinggang, sepatu itu wajib. Itu saya salut luar biasa. Beliau bermalam di rumah saya itu di Tangerang beberapa kali ya, lebih kurang di atas 5 kali lah, bootcamp 2 kali, meeting beberapa kali, Ya. itu pokoknya lebih dari 5 kali. Dan selalu bangun tidur tuh sudah pakai sabuk, ikat pinggang, kemeja. Wah, ini betul-betul leader luar biasa. Saya salut beliau. Beliau ini orang yang teachable, mau belajar, dan bocorannya adalah 80% tim Sumatera dari Aceh sampai Lampung berada di bawah jaringan beliau ya. Sosok yang luar biasa ini adalah seorang pengusaha, backgroundnya beliau ini menggeluti bisnis network marketing sudah cukup berpengalaman dan berprestasi ya. Bukan hanya berpengalaman tapi berprestasi. Komisinya sudah ratusan juta Bapak Ibu. Jaringannya luar biasa, tumbuh pesat sekali. Bahkan bermunculan peringkat Safir, Ruby, Star Leader itu banyak sekali dan berada di tim yang luar biasa. Saya tahu persis perjuangan beliau dari awal seperti apa dan hari ini beliau adalah seorang top leader nasional, tim Avenger Indonesia dan spesialis closing diamond. Ini dia ya. Jadi kalau kita buka pohon jaringannya tuh hijau, 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 diamond, 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 diamond. Nah itu luar biasa ya. Kita akan belajar sama-sama.
Baik, kita berikan standing applause untuk orang yang sangat luar biasa, Bapak Haji Zulfakri Tanjung dari Medan. Oke. Ya, Horas, silakan ya. Pak Haji, perkenalkan diri. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya dari seluruh Indonesia yang bergabung dengan Mitra PLM Indonesia. Apa kabar semuanya? Salam sukses untuk kita semua. Baik Bapak Ibu, saya kenalkan nama saya Zulfakri Tanjung, saya tinggalnya di Medan. Jadi kita aslinya Minang, Tanjung, jadi tinggal di Medan. Nah ini hari kita untuk coba untuk sharing dengan Bapak Ibu, kita berbagi, gitu ya, bukan ngajarin. Jadi hanya untuk kita berbagi. Mudah-mudahan ini kita bisa saling mengisi apa yang sudah kita jalankan dalam usaha ini. Nah jadi Bapak Ibu, dalam perjalanan kita di dalam usaha ini, saya memulai usaha sudah lebih kurang hampir 2 tahun lah di PLM ini, gitu kan. Dan yang paling utama adalah kita melihat satu hal yang sangat baik di PLM, yaitu dengan ada seorang konsultan kita yang sangat luar biasa, karena beliau adalah orang yang benar-benar paham sebagai konsultan, beliau punya sistem, beliau juga sudah membuktikan kepada kita semua. Dan juga terima kasih juga untuk pimpinan kita, Bapak CEO, Bapak Endra Ibrahim, dan beliau juga beradanya di Medan, gitu ya. Jadi saya ini termasuk tuan rumah untuk PLM, ya. Nah jadi saya mungkin akan langsung nanti ke materi, tapi untuk perkenalan mungkin sampai di situ dulu. Nanti kalau ada yang mau kita bahas, saya kembalikan kepada Pak Rifai dulu. Ya, silakan Pak Rifai. Oke, luar biasa. Itulah Pak Haji Zulfakri Tanjung ya. Beliau ini sudah dapat reward umroh double Bapak Ibu ya. Di fast track sudah, di reguler sudah, dan sudah berangkat umroh Bapak Ibu ya. Alhamdulillah sudah. Dari bisnis ini. Nah Bapak Ibu, sekedar kita sambil menunggu yang lain online ya, kita mau kenalan sedikit dengan Pak Zulfakri. Pak, boleh dong cerita kenapa sih Bapak memilih industri MLM? Kenapa tidak bekerja sebagai profesional ataupun sebagai seorang pengusaha di luaran sana, Pak? Kenapa milihnya industri MLM, Pak? Oke. Ya, terima kasih Pak Rifai. Jadi yang pertama sekali adalah di dalam industri jaringan ini, saya menyebut industri jaringan ya. Itu kan ada lipat ganda waktu, lipat ganda uang, lipat ganda penghasilan. Nah, yang keduanya adalah di sistem ini itu ada buy system. Jadi sistemnya kita tidak perlu repot memikirkan lagi, itu kan sudah dibuat, sudah ada sistemnya. Nah, yang ketiga kita tidak perlu tempat sebenarnya, jadi tempatnya cukup mungkin di rumah saja. Nah, tapi ada hal yang saya melihat di industri ini adalah kita bisa mengeksplor kemampuan kita, kita boleh berkreasi, kita boleh mengembangkan potensi kita, tidak ada orang yang membatasi. Dan ini bagi saya ini menarik sekali. Karena kenapa? Saya juga dulu pernah bekerja lebih kurang 11 tahun di perhotelan, dan saya posisinya terakhir adalah supervisor di situ. Nah, jadi cukup ada pengalaman. Untuk usaha, saya pernah buat usaha juga gitu kan, dengan tingkat risiko juga cukup lumayan ya. Karena kenapa? Saya buka usaha waktu itu setahun juga rugi gitu kan. Nah, jadi dari pengalaman seperti itu, jadi saya mempelajari begitu banyak di dalam bisnis jaringan. Saya melihat ada orang-orang yang sangat luar biasa berpengaruhnya. Beliau mengatakan bahwasanya industri jaringan ini sangat luar biasa. Bahkan beliau mengatakan kalau sekiranya saya punya usaha besar terus bangkrut, saya akan mulai dengan bisnis jaringan. Jadi pertanyaan buat kita adalah kenapa bisa demikian? Nah, setelah kita pelajarin, ternyata di bisnis jaringan ini tingkat risikonya tidak begitu besar, tapi tingkat keberhasilannya sebenarnya cukup besar. Tapi soalannya adalah kalau kita menjalankan bisnis jaringan, tapi cara berpikir kita seperti bekerja itu adalah kendalanya. Tapi kalau kita benar-benar kita bisa membuat kita sebagai pengusaha, kita bisa mengatur diri kita sendiri, justru bisnis jaringan itulah yang paling pas buat kita. Jadi itu alasannya, Pak. Oke, luar biasa ya teman-teman ya. Jadi beliau ini memilih industri MLM karena risiko kecil, suksesnya bisa besar di industri MLM ini ya. Itu salah satunya. Nah, kemudian boleh nggak Pak sharing sedikit menggeluti bisnis network marketing sebetulnya Bapak dari tahun kapan Pak? Untuk pengalaman di bisnis network marketing. Ya,
Saya di bisnis jaringan sudah lebih kurang hampir 20 tahun lebih sih. Hampir 20 Wow, tahun. luar biasa. Hampir 20 tahun. Jadi tapi saya tidak begitu banyak perusahaan. Hmm. Di setiap perusahaan ya alhamdulillahnya saya ada di posisi, misalkan kalau kita di posisi di PLM, kita kayak di posisi diamond gitu kan, saya ada sampai di posisi itu gitulah. Nah, Hmm. jadi saya juga belajar di satu perusahaan yang saya pikir juga perusahaan yang cukup terkenal di Amerika. Saya belajar di situ dulu tentang bagaimana bisnis jaringan itu tadi. Nah, jadi pengalaman di dalam bisnis jaringan ya alhamdulillahnya ada gitu kan. Jadi itu adalah satu hal yang bermanfaat bagi saya. Jadi sampai sekarang saya hanya full di bisnis jaringan. Jadi saya tidak punya usaha lain, saya tidak ada kerja lain. Jadi benar-benar full di usaha jaringan. Itu dia. Oke, luar biasa ya. Ternyata sudah 20 tahun Bapak Ibu ya. Artinya ketika orang bertahan dengan sebuah profesi 20 tahun, artinya memang profesi itu betul-betul menghasilkan ya. Bukan sembarangan orang bertahan 20 tahun. Betul atau tidak kira-kira kan? Ketika sebuah usaha bisnis menghasilkan, impian bisa tercapai, rumah, mobil tercapai, jalan-jalan ke luar negeri, umroh, utang terbayar tercapai, maka uh, orang akan serius di usaha itu. Dan inilah industri network marketing. Nah, kebetulan hari ini yang saya lihat bukan hanya member yang hadir, Pak Haji, ada juga calon-calon member yang ingin tahu apa sih PLM gitu kan, apa sih bisnis ini. Nah, nanti kita akan buka sesi tanya jawab ya untuk teman-teman semuanya, baik dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Lombok, Bali, semuanya hadir, boleh Anda bertanya. Baik, yang berikutnya Pak Haji. Ya. Dari sekian banyak MLM yang sudah Bapak ikuti dan sukses selalu di sana dengan peringkat diamond, tentu penghasilannya juga ratusan juta bahkan miliaran. Nah, kenapa jatuhnya memilih dan serius di PLM Jaya? Kenapa, Pak? Yang pertama sekali adalah zaman itu berbeda ya. Jadi dulu kita bergabung di satu industri yang dia berbasisnya itu adalah murni. Jadi murni itu saat itu itulah yang terbaik karena dia tidak ada yang lain. Jadi saat itu kita pakai itu karena kenapa? Karena memang itulah yang terbaik saat itu. Nah, setelah berkembangnya masa berjalan dengan waktu, ada perubahan-perubahan. Nah, perubahan-perubahan itu adalah membuat kita sebenarnya ada percepatan di situ. Nah, jadi percepatan itu yang pertama sekali adalah kalau misalkan dulu ada sistemnya yang kita begitu banyak itu frontline-nya, kita juga harus membuat ada set volume, kita ada BV dan PP dan lain sebagainya. Nah, itu kalau sekarang ini itu malah membuat kita agak lebih sulit. Nah, ternyata setelah perkembangan waktu, saya melihat di PLM itu dengan sistem yang ada, gitu kan, itu dia lebih simple. Nah, simpelnya itu mungkin dengan yang lain juga ada yang mirip dengan kita. Nah, tapi yang membuktikan lagi di PLM adalah yang pertama, produk itu berbicara. Yang keduanya lagi bagi hasilnya juga cukup, kalau saya katakan ideal lah. Saya tidak katakan terbaik, tapi ideal. Nah, jadi kedua-duanya ini kalau kita bisa mengcombine-nya, kita bisa menyajikan kepada orang, ini satu kekuatan sebenarnya di situ. Nah, tapi karena kita sekarang dalam usaha ini, tergantung kitanya sekarang menyajikannya seperti apa. Walaupun di kekuatan di produk kita punya, di plan kita juga punya, terus juga di secara support system kita juga cukup punya. Nah, sekarang bagaimana cara kita menyajikan, bagaimana cara kita mengolahkan. Itu yang paling utama yang menurut saya kenapa kita memilih PLM, karena dia lebih ideal untuk saat ini. Saya melihat prospeknya itu benar-benar di tangan kita, mau kita besarkan, mau kita biasa, itu benar-benar kita yang membuat bisa gitu lebih besar gitulah. Jadi itu alasannya kenapa saya pilih di PLM. Oke, itulah luar biasanya ya. Jadi ada alasan yang kuat kenapa sih harus PLM seperti itu teman-teman. Dan semua orang pasti punya alasan sendiri-sendiri. Mungkin ada yang Ya. minded di produk, saya di PLM karena produknya luar biasa, itu ada. Ya. Saya di PLM seneng karena ada double reward, itu juga ada. Jadi temukanlah alasan yang kuat kenapa sih Anda masih berjuang di PLM sampai hari ini. Ya, seperti itu teman-teman. Nah, baik Pak Haji, langsung kepada materi yang teman-teman tunggu nih. Di PLM Jaya kan ada silver, gold, diamond kan? Ya. Dan saya
Dari awal teman-teman, saya roadshow ke Medan, ke Padang sama Pak Haji Julfakri, waktu itu ke Pariaman. Kita dua ini pokoknya saya belajar dari beliau. Ternyata yang ada di mindset beliau ini bagaimana bisa memberikan pemahaman bahwa join diamond adalah pilihan terbaik untuk prospek kita. Jadi open mind dulu. Seperti itu Pak Haji ya. Ya. Baik, saya akan berikan, saya minta waktunya Pak Haji Zulfakri. Kenapa sih orang harus memilih diamond itu dulu ya? Silakan Pak Haji. Oke, baik teman-teman semuanya, mitra PLM yang luar biasa ya. Jadi saya mencobanya begini. Pertama di PLM kerjaannya itu sama sebenarnya. Jadi mau kerja silver, mau kerja gold, mau kerja diamond itu sama kerjaannya, ya. Nah, tapi saya membuat di pikiran saya, software saya, karena kerjaannya sama, saya pilih diamond karena hasilnya beda. Jadi kerjaannya sama tapi hasilnya beda. Itu yang pertama alasan kenapa saya pilih konsep diamond. Yang kedua, kalau saya pakai konsep diamond, kalau jatuhnya di bawahnya ada gold. Di bawahnya lagi ada silver. Di bawahnya lagi ada botolan. Jadi kalau saya jatuh, nggak ada jatuhnya sia-sia. Maka saya buat penyajiannya itu dengan konsep diamond itu tadi. Nah, jadi kalau misalkan saya menyajikan di diamond itu tadi, saya hanya mengatakan, kalau dia join diamond, apa untungnya buat dia? Bukan apa untungnya buat saya. Di situ dia. Nah, jadi kalau dia melihat bahwasanya orang join diamond itu untungnya ini, maka dia lebih bagus memilihnya posisinya diamond. Nah, jadi itulah alasan yang pertama buat saya, mindset saya adalah karena kerjaannya sama tapi hasilnya berbeda. Maka saya mengerjakannya adalah dengan diamond. Nah, kalau dia di gold pun kita terima. Dia join silver pun kita terima. Tapi kalau saya sajikan dengan konsep silver, jatuhnya di bawah botolan, habis itu nggak ada lagi. Akhirnya kerjaan kita tidak maksimal di situ dia. Nah, yang kedua, di sini duplikasi. Jadi kalau kita melakukannya, misalkan kita bercerita tentang silver, mungkin guru kita cerita tentang botolan. Nah, siapa lagi yang akan mengambil market itu posisi yang diamond itu tadi? Padahal ini market yang sangat potensial. Karena kalau kita berbisnis dengan orang yang punya uang itu jauh lebih mudah. Di situ dia. Makanya dengan konsep diamond itu ternyata juga dengan waktu yang tidak begitu lama orang bisa membuktikan hasilnya. Jadi saya ada teman saya baru join di Medan, jadi baru 1 minggu join dengan konsep diamond. Yang minggu ini sudah bonusnya sekitar 4 jutaan 1 minggu. Jadi itu yang pertama dulu Pak Rifai. Luar biasa. Berarti intinya kita membuka paradigma dulu ya Pak Haji ya. Ya. Dan memberikan penekanan ini loh untungnya kalau Anda ambil yang diamond. Seperti itu ya Pak ya. Pak, nah ini untuk gambaran yang lebih jelas boleh nggak Bapak cara ngomongnya gimana gitu. Simulasi Pak. Oke. Ya. Nah, jadi yang pertama sekali adalah begini. Bapak Ibu join di dalam PLM ini kan dia banyak orang yang jadi member ini kan ada beberapa kategori. Ada yang join kepingin jualan. Ada yang join kepingin pengobatan. Ada yang join kepingin pakai. Ada yang join kepingin jadi pengusaha. Nah ini pilihan. Jadi Bapak Ibu joinnya di sini alasannya itu apa? Itu yang pertama dulu. Semuanya sah-sah saja. Jadi orang yang suka jualan lumayan kan 1 botol untungnya 60.000. Yang tukang pengobatan mungkin bisa bantu orang sehat dapat hasil juga. Yang ketiga dia masuk join pakai, itu adalah untuk harga lebih murah. Nah yang ketiga adalah pengusaha. Nah biasanya kalau bagi yang muslim saya katakan 10 pintu rezeki itu 9 ada di bisnis. Nah jadi yang kaya itu adalah pengusaha. Kenapa? Karena pengusaha bicara sistem, bicara mindset, bicara visi misi, bicara sikap dan attitude. Nah jadi makanya kalau Bapak Ibu join dalam usaha ini, itu dulu alasannya apa? Nah, karena saya join ke sini, saya adalah seorang pengusaha. Maka mindset saya adalah menawarkan suatu industri yang berbasis jaringan, saya sebut dengan properti jaringan. Makanya, itu yang saya tawarkan kepada orang, misalkan begini, saya contoh misalkan saya ngundang Pak Rifai, saya akan telepon Pak Rifai, saya ada usaha bagus, dalam 2-6 bulan bisa menghasilkan 15 sampai dengan 30 juta. Kira-kira Bapak mau nggak? Nah, pasti jawabannya pasti mau. Siapa yang nolak? Mau.
Nah, Mau gitu kan. Pak? Nah, saya akan bilang, nah, tapi terus terang nih Pak Ripai, untuk dapat penghasilan segitu, bisa nggak Bapak sediakan modalnya 15.750.000? Nah, kalau Pak Ripai katakan, oh sorry Pak, kayaknya saya lagi kurang, lagi nggak ada dana sekarang, jadi belum bisa untuk itu. Saya akan bilang, oke, terima kasih Pak, kalau gitu kita belum jodoh. Nah, tapi kalau nanti Pak Ripai katakan, oke Pak, saya ada modal. Oke, kalau kamu, gitu kan, kita akan bicarakan plan usaha ini, gitu kan. Ya paling juga mungkin makan waktu lebih kurang setengah jam saja. Nah, kita mau ketemu di mana boleh. Mau ketemu di luar, sambil kita juga ngopi, dan lain sebagainya. Itu adalah untuk yang Hmm. pertama. Saya menjanjikan. Nah, Hmm. setelah kita ketemu, kita akan bincang apa usaha dia, supaya kita tahu. Nah, kita pelajarin dulu ini orangnya, maksudnya begini, kalau dia usahanya misalkan perkebunan, nah kita boleh cerita bagaimana investasi 1 hektar kebun itu. Nah, kalau dia misalkan bergerak di bidang perumahan, satu rumah itu modalnya berapa? Kalau dia mungkin di usaha yang rental mobil, satu mobil itu berapa modalnya? Kalau dia misalkan di usaha grosir, kita akan hitung. Nah, jadi kita ambil contoh, dengan modal 15.750.000, mereka punya modal mungkin 100 juta, mari kita buka plannya, setahun kemudian, mana yang lebih besar profitnya. Nah, fakta Hmm. itu, kita buka di situ. Karena ini bisnis. Jadi biasanya orang dalam usaha ini sering begini, Pak, ini usahanya bagus, terus juga nanti akan dapatnya begini, terus juga akan menghasilkan begini. Bapak hasilnya mana? Enggak, upline saya yang punya hasil udah hebat loh Pak. Upline saya itu punya uang begini-gini. Bapak punya mana? Saya belum bisa. Nah, itu menjadi kendala bagi kita bisnis, karena orang mau lihat hasil yang Bapak punya, bukan hasil upline kita. Hmm. Itu dia. Nah, jadi makanya dengan kita bisnis, dengan konsep diamond itu tadi, kita sponsori 2 diamond saja, itu sudah 7,3 jutaan sekian hasilnya. Hmm. Nah, ini sudah bisa menjadi contoh buat kita, ini hasilnya loh. Nah, jadi waktu kita jelaskan konsep kita, orang akan tanya sama kita bicara hasil, ini buktinya. Setelah itu bagaimana cara mendapatkan ini caranya. Jadi kalau kita sudah jelaskan ini caranya, ini buktinya, ini cara melakukannya, kalau dia tidak mau, berarti kan bukan kita yang salah. Hmm. Itu yang kita Ya, pakai. betul, betul. Oke, itu dia teman-teman ya. Ternyata ada tekniknya ya, nggak sembarangan ya. Kalau boleh saya ibaratkan tuh mengumpan dulu ya Pak Haji ya. Mengumpan. Ya, Halo Pak Bambang, saya punya bisnis dalam waktu 6 bulan ke depan, potensi hasilnya 15 juta sampai 30 juta per bulan. ya. Tertarik nggak? Nah, tapi di sini butuh modal. Kira-kira Kita Bapak tunggu ada dulu, modal Pak. nggak? Dia jawab dulu. Gitu. Gimana Pak? Nah, terus dia kita kita berikan umpan, tapi di sini modalnya 15.750.000. Kira-kira Bapak bisa siapkan nggak modalnya? Kalau dia bilangnya belum ada dananya, oh berarti kita belum berjodoh. Berarti seolah-olah yang rugi itu prospekannya teman-teman. Itu keren bahasanya ya. Silakan dipraktekkan ya. Kemudian kalau ternyata dia bisa menyiapkan modalnya, kita buat janji ketemu, boleh di kafe, nanti sambil ngopi atau boleh kunjungan ke rumahnya, atau Bapak Ibu bisa ajak ketemu di mana, yang penting Bapak Ibu bisa menjelaskan konsepnya. Kenapa sih harus diamond? Ya. Nah, kalau dari diamond sendiri, keunggulannya adalah ketika jaringan berkembang, kita memiliki potensi hasil 100 pairing per hari. Artinya 15 juta per hari, Bapak Ibu. Ya. 15 juta per hari, satu ID, satu bulannya berarti 450 juta. Seperti itu ya. Kalau punya 3 ID diamond semua, wah luar biasa sekali ya. Apakah sudah ada buktinya? Wah, sudah banyak sekali ya. Sudah banyak sekali ya. Baik, Bapak Ibu, ini Pak Zulfakrinya sepertinya terputus. Nanti saya akan coba kondisikan untuk tersambung kembali. Ini ada beberapa, sambil menunggu beliau tersambung, ada beberapa slide yang akan saya tampilkan ya. Baik, Bapak Ibu. Bentar ya, saya telepon dulu ya. Pak Zulfakrinya terputus. Kemungkinan terkendala di signal. Oh gitu ya, oke. Segera nyambung lagi ya. Oh iya, iya.
Wah, luar biasa tantangannya. Ternyata mati lampu katanya barusan. Mungkin mati lampu seketika ada beberapa alat yang terputus, Bapak Ibu listriknya ya. Kalau laptop kan on, ada baterainya, tapi semacam yang lain-lain pendukung sinyal terputus. Segera on kembali ya. Baik, sambil menunggu Pak Zulfakri terhubung kembali, mungkin teman-teman kalau ada yang mau bertanya, boleh silakan di komentar. Nanti saya akan akomodir ya. Sambil kita sharing, ini beberapa dokumentasi. Ini waktu saya bersama Pak Zulfakri dan salah satu leader di Medan, kita bikin new member training di sana ya, di Medan. Mr. Paimin, beliau juga sudah star leader ya, sekeluarga ya. Inilah Pak Zulfakri. Pokoknya saya selama kenal beliau nih teman-teman, paling konsisten menjaga penampilan ini beliau. Mau dalam acara meeting formal, non formal, acara hari-hari, ataupun acara-acara besar apalagi ya pasti formal. Hari biasa saja selalu pakaiannya itu pakaian bisnis. Ini saya salut beliau. Jadi profesional ya Bapak Ibu ya. Mas Zuhdi bertanya, cara menemukan orang yang berduit gimana ya Pak? Oh ya, oke ya. Nanti kita tunggu jawaban dari masternya ya. Tapi kalau saya juga punya jawaban, mungkin saya akan jawab ya Pak Mas Zuhdi ya. Oke, sebelum saya jawab Mas Zuhdi, ini saya ada beberapa slide. Ini tanggal 10, 11, 12 Agustus. Saya ingat ya, karena ini saya yang screenshot sendiri di forum diskusi tim Avengers. Nah ya, tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12. Bapak Ibu bisa lihat di situ Pak Zulfakri share, Alhamdulillah closing diamond. Selamat ya Bu Haji Rosnawati. Nah, Pak Halim komen, sungguh dahsyat Pak Zul. Nah, itu tanggal 10. Tanggal 11-nya yang di sebelahnya. Cuman tanggalnya nggak kena ke screenshot ya. Itu ada bukti transfernya 15.750 langsung ditransfer ke BRI Pak Zulfakri. Alhamdulillah hari ini kita closing diamond. Wah, selamat gabung Mas Heri di PLN. Nah, tanggal 12-nya itu yang paling kanan Bapak Ibu. Tanggal 12-nya yang paling kanan. Alhamdulillah closing diamond. Selamat ya Pak Bambang. Nah, itu. Jadi ternyata kok gampang sekali gitu ya. Ternyata gampang sekali. Ya, karena sudah terbiasa gitu teman-teman ya. Oke, sudah bergabung kembali Pak Zulfakri, luar biasa. Mati lampu. Ya, mati lampu ya, oke Mati ya. lampu. 1000 tantangan ya, 1001 Ya. solusi ya, jangan kendor ya. Ini Pak Haji saya lagi share beberapa closingan Pak Haji tanggal 10, 11, 12 diamond. Bolehlah cerita sedikit nih Pak Haji. Ya, memang waktu ya kondisi sekarang gitu ya, kondisi sekarang dengan COVID ini kan. Nah, saya cuma berpikir begini, kalau sekiranya situasi ini memang kenyataannya juga kendala gitu ya. Tapi saya cuma melihat begini, karena ini adalah usaha di kita. Nah, terus juga kalau kita merasa kita sulit, jauh showroom mobil lebih sulit. Showroom kereta lebih sulit. Mungkin mereka bagaimana mau jual. Nah, sementara kita kan cuma 15 juta modalnya. Nah, 15 juta, tapi prospek penghasilan itu bisa 300 juta per bulan, bisa 1,5 miliar per tahun. Itu dengan hitungan saya adalah, itu kalau misalkan dia bisa 15 juta, itu bukan setiap hari. Sebulan paling-paling saya hitung cuma 20 kali saja. Itu bisa 300 juta kan? Nah, kalau 300 juta, setahun itu, satu bulannya, setahun 12 bulan. Saya ambil 5 bulan saja. Berarti kan 1,5 miliar. Nah, 1,5 miliar itu tadi, kalaupun dia tingkat keberhasilannya 50%, itu masih punya penghasilan sekitar 700 juta. Kalau misalkan nanti dia gagal lagi 50%, masih ada 300 jutaan. Gagal 50% lagi, masih ada sekitar 150 juta. Gagal 50% lagi, masih ada sekitar 75 juta. Gagal lagi 50% lagi, masih ada sekitar 35 juta. Modalnya kan 15 juta. Jadi, alasannya apa orang tidak ambil peluang ini dengan 15.750 itu tadi? Toh kalau uang ini dia taruhkan di bank, satu bulannya paling-paling cuma 10.000. 10.000 sebulan, dikali 1 tahun 120.000. Dipotong ATM, potong administrasi, tinggal 100.000. Nah, anggap saja Bapak Ibu punya uang 15 juta, nanti 2021 akan Ibu ambil itu uangnya. Nah, gimana kalau nanti kita putar dalam usaha kita, berapa jadinya uang yang 500 juta itu, yang 15 juta itu tadi?
Nah, inilah bukti statement bonus kita, makanya saya lihatkan. Jadi kita dalam 1 tahun sudah berapa ratus juta dapat dengan modal segini. Jadi rasanya kalau dia punya uang, nggak ada alasannya untuk menolak sebenarnya. Di situ dia. Nah, jadi karena kenapa? Kan orang bicara usaha, ya, biasanya bicara risiko. Nah, sementara mereka mau bikin usaha, sewa toko saja sudah 30 juta. Jadi kalau kita sewa toko 30 juta, kita bayar 30 juta, itu dapatnya paling-paling kwitansi. Nah, untuk usahanya, kita kan keluarkan modal kan? Kita keluarkan modal isi tokonya, makin banyak isinya mungkin 50 juta. Kalau mau lebih banyak lagi bisa 100 juta. Makin banyak isi toko makin bagus. Nah, pertanyaannya sekarang dengan modal tadi sewa 130 juta, 130 juta, dengan isi 100 juta, masuklah 130 juta. Nah, ini butuh waktu minimal 1 tahun, 2 tahun tunggu balik modal. Tapi setelah saya tanya kepada orang-orang biasa usaha, kalau menurut Bapak dengan modal 130 juta ini tadi, dengan sewa, dengan produknya, setahun balik modal nggak? Mereka bilang nggak. Ini minimal 2 tahun balik modal. Nah, jadi kalau 2 tahun mereka balik modal, berarti mereka selama 2 tahun buka pagi, tutup sore, bayar air, bayar listrik. Kalau ada karyawan juga yang kerja di situ, dia gaji. Dia belum ada gaji. Tahun ketiga harapannya baru ada gaji, tahun keempat baru ada keuntungan gitu kan. Itulah bisnis. Nah, masalahnya di kita, sering kita main bisnis ini, itu paradigmanya bukan pengusaha. Maka takut memodalin. Di situ dia. Nah, padahal modalnya kan cuma 15 juta. Orang ratusan juta modalnya. Nah, yang selanjutnya adalah, karena kita hanya memilih 2 orang saja yang serius. Setelah 2, bantu 2. 4. Setelah 4, 16. 16, 32. Nah, kalau 32, 1 diamond kiri, diamond kanan kan sudah 1, 350. Kalau 2, 2,7 juta. Nah, 10 kali aja terjadi sebulan kan sudah 27 juta. Jadi hitung-hitungannya simple. Jadi bagi orang yang biasa bisnis, ini masuk di akal. Nah, kalau dia punya uang, dia ambil. Karena bisnis ini harus masuk di akal. Jadi udah nggak zaman lagi sekarang kita cerita, Pak, ini nanti kalau 2 tahun lagi akan begini. Nanti kalau akan begini. Nah, terus juga sponsor saya, Pak, itu udah nggak zaman. Jadi mendingan Bapak Ibu lihat kan, ini dapat saya 500.000 nih. Ini dapat saya 1 juta. Ini dapat saya 5 juta. Itu jauh lebih baik. Yang kita ceritakan ini, karena itu real. Nah, jadi persoalannya adalah, pemain tidak bisa menunjukkan ini karena kenapa? Karena dia di posisinya, dia belum dudukkan. Dia sebagai apa di dalam usaha ini? Tukang jualan kah? Kalau kita tukang jualan ngajak bisnis, itu nggak nyambung. Kalau kita misalkan di pengobatan, kita ngajak orang bisnis, itu juga nggak kena. Nah, kalau orang pemakai, kita ajak bisnis juga enggak, dia cuma pakai. Jadi maksud saya adalah letakkanlah di posisi yang pas. Kalau Bapak Ibu misalkan mau pengobatan benar-benar, cari satu masalah kesehatan, tangani benar-benar gitu kan, jadilah dapat uang di situ. Nah, kalau misalkan mau menduplikasikannya, cari juga orang yang memang bisa pengobatan, mungkin 5 atau 10 orang, itu yang Bapak ajarkan. Nah, sering kita bikin dia rancu. Gitulah. Bisnisnya juga bukan, penjual juga tanggung, pengobatan juga nggak ada pengalaman. Nah, jadi akhirnya tidak profesional. Ya, betul, betul. Itu dia. Ya, betul. Ini evaluasi juga untuk teman-teman yang hadir ya. Jadi letakkan dulu teman-teman yang mau jalanin PLM mau gaya apa ya. Mau gaya pengobatan, atau gaya penjual, atau mau pebisnis gitu kan. Nah, Ya. itu mantep tuh materinya tuh ya. Nah, selama ini teman-teman ngejalanin PLM mau gaya apa? Kalau hanya gaya pengobatan, pasti jatuhnya retail, botolan, botolan, botolan. Tapi kalau gayanya pengusaha, pebisnis, 15.750 itu kecil sekali teman-teman ya. Kecil, kenapa? Tukang ojek aja modalnya motor ya Pak Haji ya. Ya, motor benar. aja udah 15 juta. Itu tukang 15 juta. ojek gitu kan. Sementara potensinya jadi tukang ojek, mohon maaf, apakah bisa menyaingi potensi hasil di LM ya? Saya kira kalau dia ngebonceng bupati, gubernur, presiden, mungkin bayarannya tinggi tukang ojek tadi ya. Ya. Jadi gitu teman-teman. Sekarang mulai tanya kepada diri Anda sendiri. Selama ini saya jalanin PLM nih gayanya gimana? Apakah jualan eceran? Apakah pengobatan? Atau pengusaha? Atau serius di bisnisnya? Kalau tanggung semua, rancu nanti. Jadi ini yang harus diperbaiki dulu ya. Seperti itu. Nah, ini Pak Haji ada pertanyaan. Oke. 2 pertanyaan. Saya lanjut sedikit dulu gini. Sebentar. Oh, baik. Jadi kalau kita sebagai pengusaha, gitu kan, di dalamnya itu ada produk.
di dalamnya ada pelanggan, di dalamnya ada pemakai. Jadi kita letakkan, kalau kita sebagai pengusaha, jadi produk, pemakai, pelanggan itu di dalam bisnis kita. Tapi kalau misalkan kita mau jualan, kita susah meletakkan pengusaha dalam jualan kita. Kalau kita di pengobatan juga, pengusahanya juga tidak masuk di dalam konsep usaha kita. Nah, jadi maksud saya adalah, kalau sekarang Bapak Ibu punya pilihan gitu ya, pilihannya sekarang ini kalau memang mau pengobatan, benar-benar pilih satu penyakit yang memang bisa ditangani benar-benar, punya keyakinan yang penuh, punya pengalaman yang penuh, pelajaran lebih banyak. Misalkan, si A ini punya sakit A. Oke, Bapak pelajarin, penyebabnya ini, karena ini, karena ini, karena ini. Oke, kalau gitu Ibu beli produk ini 3 set, saya akan tangani sampai tuntas. Jelas, gitu kan? Nah, jangan tanggung, gitu kan? Nah, jadi saya ada ketemu juga yang herbal juga, tapi bukan di kita, ada di tempat lain. Orang masalah, anaknya masalah dengan ginjal. Jadi dia jual produk itu dia bilang, nanti makan ini aja Pak, nanti produk dokternya ditinggalin aja. Sementara itu ada bakteri di situ. Itu yang tidak benar. Di situ dia. Begitu gampangnya, ini masalah penyakit serius. Nah, jadi maksud saya adalah, kalau memang di pengobatan, benar-benar pahami, ambil satu penyakit yang spesialisnya di situ. Cara pemakaian pengobatannya benar-benar ya kita punya hakul yakin bahwasanya kalau kita tangani dengan cara produk kita ini dalam jangka sekian ini akan insya Allah mudah-mudahan akan bagus gitu kan, cara makannya begini, cara dia sehatnya begini, metode makan apa yang nggak boleh sama dia, cara dia menggunakan waktu dia untuk istirahat dan lain sebagainya, itu benar-benar ditangani. Nah, ini juga bisa dilakukan. Nah, kalau Bapak ahli seperti itu, buat aja grupnya 5-10 orang ahli seperti itu, omsetnya juga lumayan kan. Itu bagi yang pengobatan. Itu dia. Nah, jadi kalau misalkan sekarang ini bagi yang pemakai, itulah adalah orang yang mau harga lebih murah, nah ini kita layanin. Di situ, itu ada dalam pelanggan kita nantinya. Jadi kita sebagai pengusaha juga akan punya pelanggan, mungkin 5-10 pelanggan satu orang. Jadi kalau kita punya 5-10 pelanggan, kita punya nanti grup kita 10 orang, ya berarti bisa 100 orang kan. Kalau satu pelanggan itu mungkin setengah set saja, berarti ada 50 paket di situ. Jadi itu yang saya lihat sih begitu. Iya, iya. Oke. Banyak belajar ya teman-teman ya malam ini ya, luar biasa. Ini Pak Haji ada 2 pertanyaan. Pertanyaan ini kalau saya lihat bertentangan, tapi semuanya butuh jawaban. Pertanyaan yang pertama, bagaimana cara menemukan orang yang berduit? Gimana ya Pak? Tuh, itu yang pertama. Yang kedua, gimana caranya menghadapi orang yang sudah kaya, yang sudah punya segalanya? Nah, itu 2. Silakan Pak Haji. Ya, terima kasih. Nah, jadi kita kembali ke 7 langkah sukses kita. Kembali yang pertama adalah kan alasan kita, yang pertama, yang kedua daftar nama. Jadi daftar nama itu setelah Bapak Ibu buat kumpulan nama teman-teman yang kita kenal, nanti kriteria yang pertama itu udah uangnya dulu, finansialnya dulu. Nah, jadi uangnya itu misalkan begini, misalnya namanya ada Pak Andi, ada Pak Budi, ada Ibu Cici, ada Pak Dedi, ada Ibu Eli. Nah, jadi ini setelah kita buat daftar namanya, yang pertama adalah finansial. Nah, siapa di antara teman-teman ini yang punya modal 15.750? Kalau dia punya, misalkan Pak Andi punya Ibu checklist, Bapak Ibu checklist. Mungkin Pak Budi nggak punya, dicoret. Mungkin juga Pak Ibu Sisi punya. Oke, kita checklist. Nah, kalau kita punya 20 atau 50 daftar nama, mungkin ada 20 orang yang punya modal 15 juta. Itu yang kita undang dulu. Itu yang buat janji dulu. Jadi memastikan dia punya uang itu dalam mengundang. Makanya kita tawarkan penghasilannya dulu. Kalau dia mau, oke, saya tertarik dengan penghasilan 15-30 juta dalam 2-6 bulan program kita gitu kan. Nah, terus kalau dia bilang dia punya modal, kita buat pertemuan dengan dia. Nah, itu baru kita masuk di dalam presentasi kita. Jadi daftar namanya yang pertama itu dulu. Karena kenapa? Kalau Bapak mau bisnis, yang 2 orang itu yang bisnis dulu. Nah, kalau nanti kita jelaskan kepada teman kita yang 10 orang, yang 15 orang, mungkin dari 10 orang itu tadi ada 1 yang join, ada 9 yang mendengarkan, yang 10 mendengarkan, 1 yang join, mungkin ada 5 orang yang akan beli, yang 4 orang mungkin nggak mau, yang 4 orang ini akan beli, barangkali mungkin ada 3 orang yang akan pemakai di kita gitu kan. Jadi ada pelanggan juga di situ. Nah, jadi maksud saya adalah dengan konsep yang seperti yang kita buat begini, maka ini akan jelas step-stepnya. Di situ dia. Nah, kesimpulannya nanti adalah bisnis ini adalah duplikasi. Nah, kalau kita lakukan itu, ini bisa dicontoh juga.
Nah, jadi saya mengatakan begini, karena kita sharing, dalam perjalanan kita 1 tahun, hampir 2 tahun di dalam usaha ini, kita sudah lihat plus minusnya, kekurangannya di mana, kelebihannya di mana. Nah, kita menyimpulkan bahwasanya ini harus ada koridor yang seperti ini. Jadi kita punya pilihan seperti itu, supaya nanti tidak rancu, gitulah. Nah, karena kenapa? Di dalam bisnis jaringan, itu kesimpulannya adalah duplikasi. Sekarang apa yang kita duplikasikan? Gitu. Kalau kita menduplikasi pengobatan, benar-benar. Kalau kita duplikasikan, misalkan kita sebagai pengusaha, ya benar-benar. Jadi dia jelas. Karena ini industri ini sekarang ini bukan usaha kaleng-kaleng sebenarnya. Jadi benar-benar kita menjadikan usaha ini bergaining dengan pengusaha di luar. Kita punya kelas, kita punya gengsi, kita punya power untuk itu, gitu kan. Nah, jadi ini satu kekuatan. Jangan, Pak, saya ada usaha begini, tapi malu-malu, nggak percaya dengan usaha kita. Jadi ini masalah buat kita, gitu kan. Nah, jadi biasanya begini, karena di dalam kalau kita, karena saya di Muslim gitu kan, ada satu ada yang mengatakan ikra bismillahirrahmanirrahim. Jadi maksudnya itu adalah dengan ilmu. Nah, kalau kita punya ilmu, paham dengan ini, kita yakin dengan ini, maka kita lebih percaya diri untuk menjelaskan ke orang lain. Jadi makanya pahamilah benar-benar plan kita, produk kita, cara kita, pasar kita gitu kan. Ini akan membuat kita lebih percaya diri. Nah, yang paling hebat lagi adalah membuat kita percaya diri itu adalah hasil. Jadi kalau nggak ada hasil, percaya dirinya bisa hilang. Itu dia. Itu adalah yang untuk yang pertama ya. Yang pertama untuk prospeknya. Yang kedua tadi, pertanyaan tadi Pak. Bagaimana kalau yang di prospek ini sudah orang kaya, udah punya segalanya? Gitu. Oke. Ya kan? Nah, menarik sebenarnya. Terima kasih ya. Nah, jadi dalam bisnis jaringan, ada orang yang join itu memang alasannya karena uang. Ada yang karena sakit. Ada yang karena pingin bantu orang lain. Nah, kalau orang sudah kaya, kita tanya sama dia, Bapak kan sudah kaya nih. Bapak punya perusahaan begini. Nah, masalahnya sekarang, kalau orang tanya ke Bapak, bagaimana bikin usaha yang Bapak punya, mungkin orang nggak mau kasih tahu. Tapi setelah Bapak ada di usaha ini, boleh nggak bantu orang lain? Jadi, bukan menawarkan penghasilan sama dia, tapi membantu orang lain melalui dia. Di situ dia. Nah, karena kan kalau kita tawarkan penghasilan, dia sudah punya Ferrari, dia sudah punya Lamborghini, kan gitu kan? Sudah punya rumah mewah, nggak cocok kan? Nah, di situ dia. Nah, jadi ia membantu orang lain. Orang kalau sudah kaya, biasanya bicara sosial. Di situ dia. Nah, dia masuk di konsep itu. Nah, bayangkan Bapak bisa bagi peluang ini kepada orang lain. Orang ini melihat peluang, misalnya seperti saya nih Pak, saya full time di sini. Nah, karena dikenalkan oleh sponsor saya sama upline saya usaha ini, saya bisa gelutin ini, saya full di sini. Nah, jadi saya terima kasih kepada sponsor dan upline saya karena kenapa dikenalkan. Nah, mungkin suatu saat nanti ada orang yang berterima kasih juga sama Bapak nanti karena Bapak mengenalkan usaha ini. Dari situ masuknya. Jadi bahasa kita itu lebih humble. Jangan ngajarin orang kaya. Sering kadang-kadang kita begini salahnya. Oh, luar biasa nih Pak bisnisnya. Orang udah kaya, kita tawarin BMW sama dia. Kita naik sepeda motor, nggak nyambung. Saya ada beberapa ketemu begitu. Jadi orang itu lihat nih, ini aneh nih orang kan gitu kan. Nah, jadi kalau sudah seperti itu dia blok lah apa kita. Jadi dia nggak mau nerima dengerin omongan kita gitulah. Nah, jadi ini hal-hal yang perlu kita pelajarin dengan prospek kita di situ. Ya. Oke, sudah terjawab ya Pak. Siapa tadi yang bertanya? Pak Cep Maman, Pak Kepala Sekolah ya dari Karawang ya. Luar biasa Pak Cep Maman. Jadi tidak semua orang bergabung di bisnis ini alasannya karena ingin uang. Bisa juga orang yang kita prospek ini udah kaya raya, bahkan mungkin punya karyawan 1000 gitu kan. Punya Ferrari, punya Lamborghini. Jadi kita masuk dari sisi sosial. Bagaimana dia bisa menjadi, kalau bahasa Kristianinya, saluran berkat bagi banyak orang. Kan? Nah, di umat Islamnya menjadi jalan rezeki untuk banyak orang di belakangnya melalui usaha ini. Nah, kalau saya lebih senang membahasakan seperti ini. Kita bisa bantu orang bukan hanya dengan memberi ikan, tapi memberi kail, bahkan jaring dengan PLM ini. Seperti itu. Oke, teman-teman. Ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Ya, ini mumpung masternya nih ya. Bukan orang sembarangan ya, teman-teman ya. Baik, sambil nunggu pertanyaan nanti yang masuk. Nah, ini pengalaman Pak Haji ya, pengalaman. Kita bicara fakta di lapangan. Rata-rata orang yang closing diamond oleh Pak Haji, ketika dia nggak punya duit, bagaimana Pak Haji memberikan solusi orang ini yang mau join diamond tapi dia nggak punya duit? Gimana Pak? Ya,
biasanya begini, kalau dia sudah melihat ini peluang, dia akan tahu cara mencari duit. Di situ dia. Nah, biasanya orang yang mau berusaha begini, itulah mental usaha. Jadi kita mengukurnya di situ saja. Di situ dia. Nah, tapi kalau misalkan dia juga tidak ada uang, terus juga dia kepingin juga join gitu kan, ya sudah join aja silver. Jadi Apa yang intinya, bisa dulu ya? ya begini, kalau dia nggak bisa dengan diamond, jangan tidak ada di dalam bisnis ini. Mungkin saja nanti ada diamond di bawah dia. Jadi kita tidak buang peluang. Kalau dia misalkan nanti kayaknya dia susah carinya 15 juta, sudah diusaha juga nggak dapat gitu kan, tapi niatnya, semangatnya ada, ya sudah join dengan silver. Nah, join dengan silver, nanti mana teman dia yang punya modal 15 juta, kita boleh temanin. Nah, nanti kita ketemu dengan teman dia yang 15 juta, gitu kan. Nah, terus kan temannya tanya dia, situ joinnya berapa? Saya joinnya silver, Pak. Tapi seandainya saya punya uang, saya akan join diamond. Itu bahasanya nggak bohong kita. Yeah. Nah, setelah nanti berjalan bisnisnya, dia boleh upgrade jadi diamond. Jadi bukan menutup semua peluang itu kalau nggak jadi diamond, nggak berhasil, nggak. Yang penting adalah kemauan yang kuat. Nah, jadi biasanya kalau orang siap dengan diamond, siap dengan modal 15 juta, kita jauh lebih mudah bekerja dengan orang yang serius. Orang apabila siap dia meletakkan modal di situ, berarti hatinya juga di situ. Dia lebih serius. Di situ dia. Nah, kita nggak mau buang waktu. Kita mau kerjakan bisnis dengan serius, tapi dengan orang yang serius juga. Jangan kita yang serius, dia nggak serius. Di situ dia. Nah, ini yang bikin sulit. Nah, jadi kan kita melihat di Malaysia mereka jalankan usaha jaringan, itu benar-benar mereka kaya-kaya. Saya melihat di kita ini kok enggak sih. Di situ kan. Nah, persoalannya adalah karena kita menjalankan usaha ini, itu masih ada, apalagi kerjanya dikit, kerjanya ringan nih kok, tapi bisnisnya bonusnya bisa gede gitu kan. Nah, ini kan namanya sedang kerja keras saja pun belum tentu hasilnya banyak kan. Nah, sementara kita dalam bisnis ini, ini etos kerjanya luar biasa. Jadi orang dalam bisnis jaringan ini kan dia tidak ada bos, gitu kan, tidak ada yang mengaturnya, tapi dia kerjanya luar biasa, etos kerjanya, kinerjanya juga benar-benar maksimal gitu kan, tidak ada yang mengatur bosnya, tapi dia lakukan. Nah, inilah pengusaha sejati sebenarnya di situ. Itu dia. Nah, makanya benar-benar kita berikan kepada kita itu adalah satu sikap gitu kan. Karena gini, kalau Bapak Ibu misalkan sama dengan saya juga dengan modal terbatas memulai usaha, nggak mungkin kita mau punya usaha ya misalkan mau bangun perkebunan kah, atau kita mau bangun usaha dan lain sebagainya, properti gitu kan. Nah, usaha ini yang bisa kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan maksimal sebenarnya di situ. Nah, yang kedua juga kita marketnya bisa di seluruh Indonesia kan. Betul. Nah, tapi bagaimana cara kita menduplikasikan itu yang paling penting menurut saya begitu sih gitu. Iya. Jawaban ini sudah menjadi jawaban dari pertanyaan yang mau ditanyakan sebetulnya. Cuman saya bacakan lagi pertanyaannya. Dari Pak Haji Rudi Irwanto dari Jakarta ya. Pak, biasanya produk yang senilai 15 juta itu diarahkan untuk apa, Pak? Apakah digunakan sendiri atau gimana? Oke. Ya, langsung ya. Jadi begini, jadi waktu kita presentasi, Pak, kan dua ini. Kita punya 10 teman atau 15 teman atau 20 teman, ada dua yang diamond yang join. Nah, kalau misalnya 10 orang join dua, yang 8-nya kemana? Yang 8 ini mungkin akan pakai produk kan? Itu produk kita jual ke dia. Di situ dia. Nah, jadi kita punya 5-10 pelanggan, ini kita boleh. Ya, setelah itu kita kan user, kita pemakai, Pak. Kita pakai bisnis, jangan kita jualan Honda tapi pakai Yamaha. Nah, jadi kita pakai produk ini, ya anak istri kan semua pakai produk. Nah, jadi kalau saya contohkan, kalau produk ini Bapak pakai saja, tapi Bapak jalankan konsepnya, 6 bulan kemudian Bapak dapat 15 juta sebulan, apa masalah dengan jualan? Bapak tambah sehat, tapi penghasilannya ada kan? Ini kan by system. Di situ dia. Nah, jadi maksud saya adalah benar-benar kita pahami jualan itu adalah untung eceran, dan itu untung yang paling kecil dalam bisnis jaringan kan. Tapi kalau senang jualan silakan ambil untung itu. Nah, tapi waktu kita pakai produknya itu kan juga jual namanya. Kita user kan, pemakai kan. Nah, kita presentasi ada yang nggak mau gabung, kan dia jadi pelanggan kita. Yang mungkin ada yang beli 1 botol, ada yang beli 2 botol, ada yang beli mungkin 5 botol. Ini kan pelanggan. Nah, produk kita itulah gunanya. Nah, jadi produk yang ada sama kita juga itu untuk putaran, Pak. Contohlah begini. Waktu saya presentasi,
Kayak Paripai join. Terus oke Pak, saya setuju 15 juta. Terus saya minta duitnya dulu. Mana mau Paripai kasih? Jadi saya bawa produknya, waktu saya follow up, saya bawa produknya ini Pak, produknya, dia bayar ke saya kasih produknya. Jadi secara akadnya sudah sah, orang mau kasih uang, karena kenapa ada produk. Jadi untuk putaran itu produk itu sebenarnya. Itu Betul, dia. betul. Nah untuk putaran. Jadi kalau kita nggak ada produk, orang nggak mau ngasih uang Pak. Karena dia pikir Iya. nanti ada penipuan lah, nanti uang kalau sudah sama orang nanti susah kembalinya gitu kan. Nah itu gunanya produk itu tadinya. Jadi waktu produk ini Bapak pindahkan dari A ke B, walaupun harganya sama, tapi PLM sudah bayar 3.150.000 kan? Ya, sponsor. Nah, sekarang sama dengan uang bank. Jadi kalau uang itu di bank, dia nganggur uangnya tetap di bank, berarti itu sama dengan kertas, nggak ada nilai. Tapi waktu ada pengusaha yang meminjam uang itu tadi, apakah itu sifatnya syariah, apakah sifatnya biasa, ada hitung-hitungannya. Jadi waktu bergeser uang ini sama pengusaha, ada hitungannya. Nah, kita sekarang bergeser dari kita, produk ini kepada teman tadi, B, itu sudah dihitung oleh PLM. Walaupun harganya sama. Betul. Itu dia. Nah, jadi makanya waktu kita menggeser produk kita ini kepada teman kita, yang tadinya dia tidak tahu tentang bisnisnya, tidak tahu dengan produknya, tidak tahu dengan sistemnya, kita jelaskan. Lalu dibayar oleh PLM. Nah, posisi Bapak bukan tukang jualan, tapi sebagai seorang konsultan. Itulah bayaran seorang konsultan. Nah, sekarang berapa mau dibayar seorang konsultan? Bapak lah yang menilai. Itu dia. Nah, makanya itu gunanya produk. Itu dia. Jadi produk itu akan habis nantinya. Kita perlunya pelanggan, kita pakai ini kan. Mungkin kita, kan modalnya bukan untuk 1 tahun kan. Mau 2 tahun, mau 3 tahun, mau 5 tahun kan. Selama Anda di PLM kan tetap modalnya itu. Betul, betul. Muter terus. Sekali-kali modal. Hanya sekali modal kok. Ya, sisanya putaran. Iya, di situ. Oke, ya, itu ya Pak. Kalau di daerah memang tantangannya seperti itu ya teman-teman ya. Apalagi di daerah yang stokisnya itu tidak ada, jauh stokisnya ya. Kita ada stok produk, jadi orang join, kasih uang, kasih barang. Selesai di situ akad, Bapak Ibu posting ke stokis dapat barang lagi. Jadi join diamond juga bisa untuk perputaran di lapangan seperti itu ya. Jadi jangan sampai orang closing produk terhambat seperti itu ya, karena kita pengusaha, pebisnis, bagaimana supaya transaksi lancar. Kira-kira begitu Pak Haji ya? Ya. Baik, ini ada pertanyaan lagi melanjuti yang tadi, prospek orang yang sudah kaya Pak. Setelah orang kaya diprospek dengan bagaimana yang kedua kali memfollow up-nya supaya orang kaya tersebut join Pak Haji. Oke. Saya melihat kan satu hal adalah banyak orang yang setelah presentasi itu tidak ada yang ditinggalkan sama orang yang di presentasi. Nah, ini menyebabkan kita susah untuk ketemu yang kedua. Nggak ada alasan. Di situ dia. Nah, ini harusnya ada info pack-nya. Mungkin boleh buat clear order yang agak 10 lembar gitu, isinya seperti itu di situ kan. Nah, jadi kalau orang kaya pun, kalau Bapak Ibu percaya dengan produk, yakin dengan produk ini tadi, kalau dia punya masalah kesehatan, Bapak boleh spekulasi begini. Bapak tinggalkan produk itu 1 pasang, tetes dengan butir. Oke Pak, ini Bapak makan selama 2 hari. Makan pagi 2, sore 2. Tetesnya dulu minum 5 tetes, setelah 10 menit makan butirnya. Pagi 2, sore 2. Begitu juga besok. Ya. Jadi setelah Bapak makan 4 hari, kalau tidak ada apa-apa, produknya kembalikan ke saya. Bapak nggak usah repot, saya akan ambil ke sini. Tapi kalau nanti Bapak lanjutkan, berarti cocok. Kita bakal lanjut bisnisnya. Nah, Bapak bisa hitung saja. Kalau dia makan, itu kan kalau misalkan kita kasih 2 pagi, 2 sore kan 4. 2 hari kan 8. Kalau dia makan 10, dia harus bayar. Berarti dia cocok. Kita boleh ketemu kan? Jadi harus ada ikatan kita untuk ketemu. Tapi kalau tidak ada apa-apa, Pak, saya mau ketemu lagi. Mau ngapain lagi? Jadi itu harus ada media kita untuk bisa ketemu. Nah, itulah info PK atau begitulah gunanya produk kita tadi kan. Kalau kita tahu orang punya uang, nggak usah ragu Bapak Ibu untuk produknya itu tadi. Kalau dia punya uang, jangan dikasih kayak plastik 2 biji. Kasih 1 botol, kasih 1 tetes. Kan dia punya uang. Kan itu kan. Nah, di situ dia. Nah, silakan aja Bapak makan dengan 2 pagi 2 sore. Jadi 8 butir. Kalau dia makan 10 berarti cocok. Gimana Pak? Apa produknya ini gitu kan. Gitu kita ketemu, oke-nya saya udah makan nih, udah enak gitu kan. Kan hari ketiga kita datang kan pasti udah makan kan. Nah, 10 butir dia makan udah pasti cocok.
Betul. Di situ aja. Jadi itu teknik-teknik seperti itu sih. Ya, itu tekniknya ya Pak Cep Maman ya. Jadi untuk Ya. follow up yang kedua harus ada ikatan. Entah itu Nah, satu hal lagi produk, begini. sampel, Jangan tinggalkan ya. produk. Orang kadang-kadang dia tidak begitu punya keinginan untuk mencoba. Kita ngotot meninggalkan. Tapi tidak ada Hmm. hitungan seperti itu. Nanti dimakannya produk nggak dibayar. Ingat Bapak Ibu kita bisnis. Seperak, 2 perak itu dihitung. Hmm. Gitu dia. Jadi jangan satu botol nggak dibayar itu 175.000 tuh modalnya. Betul. Di situ dia. Nah, jadi banyak pemain kadang-kadang sering begini dia. Tapi kalau sedekah itu beda. Hmm. Nah, kalau sedekah pasti Allah akan ganti. Nah, tapi Ah, kalau betul. bisnis jangan, orang tidak mau, kita berusaha untuk meletakkan. Kita berusaha untuk makan, Bu, makan gitu jangan. Nanti dia nggak bayar. Sayang kan? Jadi itu dia. Ya. Lihat-lihat juga ya Pak ya. Iya. Iya, lihat-lihat lah ya. Iya. Jangan semua orang dikasih kalau udah nggak mau ya sudah. Mungkin belum rezekinya gitu saja. Cari Iya. yang lain ya. Mhm. Oke, untuk yang mau bertanya lagi silakan. Berarti ini ya Pak, yang penting pede saja ya ini Bu Yendarnel. Oke. Kita harus Ya. pede saja ya menawarkan diamond. Nah, ini Pak Haji, kendalanya. Biasanya untuk para member yang boleh dibilang baru mengenal MLM, baru mengenal PLM Jaya, pokoknya dibilang newbie gitu ya. Kadang-kadang ketika menawarkan itu mulut ragu-ragu menawarkan diamond. Karena kita sendiri posisi masih silver. Nah, ini di sini masalahnya, Pak. Mungkin ada trik dan tipsnya bagaimana kita lebih pede menawarkan orang diamond, Pak. Gitu, Pak. Oke. Nah, jadi begini, kalau Bapak misalkan sekarang posisinya di silver, ya, posisinya silver, jadi mainlah dengan silver, supaya lebih enjoy. Nah, proses dulu, setelah nanti punya hasil di silver, punya duit lagi, nah pas Bapak di diamond, baru cerita diamond. Kalau Bapak Hmm. silver cerita diamond, orang tanya, kenapa Bapak tidak masuk diamond? Kan gitu kan? Kan berat di kita. Nah, tapi kalau Hmm. benar-benar kita ada keyakinan seperti itu, boleh dengan bahasa saya yang tadi. Pak, saya sebenarnya yakin sekali dengan diamond, gitu kan. Tapi saya terus terang modalnya nggak cukup. Tapi kalau saya modal seperti Bapak, saya akan ambil diamond. Itu bisa Hmm. dengan cara begitu. Nah, di situ dia. Mantap. Jadi nggak ada kebohongan. Jangan nanti saya diamond Pak. Sekali satu bohong. Nanti cerita ke orang lagi, Bapak apa posisinya? Saya diamond Pak joinnya. Udah 2 orang bohong. Kalau seperti itu jalankan bisnis susah kan? Hmm. Di situ dia. Betul, betul. Nah, jadi di mana enaknya saja dulu, nikmatin saja prosesnya. Kalau kita enjoy di silver, enjoy aja dulu. Belajar dulu di situ gitu kan. Nah, karena silver pun sebenarnya kalau Bapak bisa bangun dengan satu kiri satu kanan, sudah 150. Kalau 10 kan 1,5 juta juga kan? Ya, per hari Kalau 10 hari potensinya. kan 15 juta. Di Betul situ sekali. dia. Di situ. Nah, saya memilihnya karena kenapa dengan konsep diamond itu? Karena kerjaannya sama, hasilnya beda. Itu aja makanya saya pilih di konsep diamond itu. Betul, betul. Ya, jadi betul seperti itu ya teman-teman ya. Karena kadang kita sendiri kalau mau jujur-jujuran nih, apalagi terutama ibu-ibu nih yang nyimak ya. Setiap ada penawaran apapun datang ke kita, pasti kita itu nawar. Betul apa enggak kira-kira? Apalah setiap hari. Apalagi ibu-ibu kalau ke pasar, harga baju misalnya berapa? 300.000, langsung ditawar 150.000. 50% nawarnya tuh ibu-ibu. Luar biasa ya, the power of mama. Jadi kalau kita nawarkan diamond dulu, paling tidak dia ambil gold atau silver. Betul yang dikatakan Pak Zulfakri. Tapi kalau kita nawarinnya udah silver duluan, dia ngambilnya nanti aku nyoba dulu deh botolan. Akhirnya seperti itu teman-teman ya. Nah kalau nawarinnya udah botolan, aku nyoba dulu deh 2 kapsul. Seperti itu contohnya. Jadi biasakanlah ngomong yang gede dulu, nggak apa-apa ya. Belajar, pede aja ya. Saya dulu juga sama ketika masih belajar, apa nih orang punya duit ya kita tawarin paket diamond gitu kan. Tapi jangan mengepal. Kalau orang Jawa itu ibaratnya ngepal. Ngepal itu menakar kemampuan seseorang, itu nggak boleh teman-teman. Anda boleh percaya, boleh tidak. Terkadang yang terlihat oleh mata kita dia punya duit, itu belum tentu punya duit. Tapi bisa jadi orang yang hanya dasteran, orang desa, orang kampung pakai karung, malah dia yang punya duit. Ya. Nah ini saya punya pengalaman di daerah Temanggung. Temanggung itu Jawa Tengah, dingin sekali di sana itu.
rata-rata petani tembakau. Dulu saya bikin BOP di sana, di sebuah bisnis, yang datang tuh kakek-kakek pakai sarung, pokoknya wis gayanya orang Temanggung begitulah. Ini yang datang orang begini semua pada punya duit nggak dalam hati saya. Tetapi apa yang terjadi? Rata-rata satu orang bisa ambil 5 paket produk waktu itu. Ternyata petani tembakau itu panennya setahun sekali. Duitnya di bawah bantal, teman-teman ya. Jadi kita tetap tawarkan saja dengan percaya diri. Dan jangan untuk kepentingan diri kita, tapi untuk kepentingan prospekan kita. Kalau diambil diamond, ini loh untungnya, ini loh keunggulannya, ini loh dahsyatnya. Seperti itu ya. Boleh sambil nunggu pertanyaan yang lain, kita sharing-sharing dulu tentang foto-foto yang tadi dikirim ya. Bentar. Wah, ini bergaya di mana nih Pak Haji nih? Ini waktu kita pergi di kapal pesiar kan? Ini di paling atas. Jadi di belakang saya itu ini ada ya. kolam renang, di ujung sana ada tempat futsal gitu kan. Nah, jadi ya kita ada berapa orang hari itu sama Pak Dipangi juga gitu kan. Jadi itu perjalanan dari PLM. Ya, kapal pesiar gratis Ya, di Singapura, Malaysia. Nah, ini teman-teman ya, nanti corona selesai kita jalan-jalan ke Jepang tahun depan. ke Insya Allah Jepang ya, yang ya. sudah qualified, sudah banyak yang qualified ya. Ya. Sudah lebih dari 40 orang yang sudah tembus ke Jepang ya. Wah, seru nih kita nih ke Jepang tahun depan, insya Allah. Oke. Nah, teman-teman, eh, ini juga Pak Zulfakri waktu selfie dengan leader terbaiknya ya. Ini Bapak Sultan Syaril. Ya, itu Pak Syaril. Pak Syaril luar biasa itu. Jadi semangat Pak Syaril apa namanya betul-betul burning desire. Jadi dari dalam semangat itu. Jadi dia orang yang taat juga gitu kan. Nah, jadi beliau bisa beli mobil cash. Jadi satu bukti bahwasanya dalam industri jaringan ini itu bisa dibuktikan ini bisa menjadi satu profesi yang layak untuk kita banggakan. Ya, Di situ. ini leader terbaiknya Pak Zulfakri ya. Sudah peringkatnya sama nih teman-teman, sama-sama Pel Indonesia. Oke, kalau ada yang mau bertanya lagi silahkan. Ayo, mumpung sama ahlinya nih, jangan malu-malu ya teman-teman ya. Yang penting hajar bleh. Gimana Pak Haji? Yang penting hajar bleh katanya. Ya, ya yang penting Penting kan bahasa hajar bleh gitu ya. Nah, hajar jadi bleh. kalau saya sih melihatnya kan semangatnya seperti itu sih oke gitu kan. Tapi ingat eh, ilmunya harus kita benarin gitulah. Nah, Betul. sikap kita juga itu sangat menentukan. Sangat menentukan. Karena kenapa? Karena kita juga positioning kita. Jadi saya juga melihat begini. Kalau misalkan kita menjalankan usaha ini, sering orang kayak seperti lalat dalam botol. Contohnya begitu ya. Kejar sana, kejar sini, sampai sana akhirnya pingsan juga kan. Nah, jadi kalau sekarang kita sudah ada pengalaman, itu boleh kan seperti konsep sniper lah. Jadi pelajarin dulu arah anginnya, pelajarin posisi kita, pelajarin sasaran kita gitu kan. Nah, itu juga bukan asal tembak saja. Jadi kadang-kadang di kita ini kan apa namanya sering melakukan itu seperti amatiran gitu ya. Kalau orang baru sih mungkin nggak masalah proses, tapi kalau sudah pengalaman harusnya coba agak sedikit beda, ya. Nah, jadi dengan cara seperti itu kita juga akan ketemu dengan prospek-prospek nanti orang-orang yang apa namanya mungkin yang layak lah untuk kita di posisi diamond itu tadi seperti itu. Jadi jangan gegabah gitulah, jangan sering kadang-kadang kita ini kan orang di posisi kapan saja pun ketemu Pak ini ada usaha bagus kenal aja belum, gitu kan? Jadi biasanya orang kan akan hati-hati dengan orang yang belum dikenal gitu kan? Nah jadi ini kita berbeda. Kita dalam usaha ini posisi kita itu sebagai pengusaha letakkan posisi kita itu benar-benar profesionalnya di situ, ya. Nah jadi yang keduanya juga orang akan lihat kita ini adalah kesan pertama. Jadi kesan pertama itu tidak ada kesempatan kedua untuk merubah kesan pertama. Jadi usahakan Bapak Ibu, kenapa tadi Pak Ibu katakan begini, saya pakaian dengan seperti ini, saya menghargai diri saya. Kalau bukan saya menghargai siapa lagi? Nah, karena memang kita yang menghargai, ya kita boleh pakai
yang menurut kita seperti itu supaya orang respect. Nah, tapi kalau kita tidak menghargai, kita berpakai asalan, kita mau supaya orang juga untuk usaha, mereka akan lihat itu dulu. Kan yang di luarnya dulu, bukan isi kantong kita kan. Ya, betul. Kesan Nah, ini pertama. harus. Ya, ini harus gitu kan. Nah, jadi makanya hal-hal yang seperti itu, ya ini tuh akan menentukan di sikap kita. Jadi kadang-kadang saya juga melihat begini, banyak orang yang jalankan usaha juga gitu kan, kepingin dia lebih besar, itu mulai dari diri dia sendiri dulu, cara berpikirnya. Jangan lupa baca buku, gitu kan. Benahin diri kita, gitu kan. Nah, terus juga ya satu contoh misalkan kita mau bicara dengan orang, itu kita perhatikan kebersihan, apakah giginya sudah digosok, terus juga bagaimana dengan ininya, terus kita pakai parfum atau tidak. Ini perlu, jangan sampai orang kita bicara tapi orang nggak nyaman. Nah, sampai hal seperti itu harus kita perhatikan. Jadi kita belajar banyak ke kita dulu gitulah. Kita pelajarin diri kita. Kira-kira kalau nanti saya kenalkan kepada orang lain, dia akan respect nggak dengan tampilan seperti ini. Nah, kira-kira kalau saya menjelaskan begini, dia ngerti nggak dengan konsep kita ini tadi. Jadi makanya seringlah berlatih. Jadi kalau kita baru join dengan sponsor itu tadi sering berlatih lah. Mengulang. Jadi mendingan ibarat tentara, mendingan capek latihan daripada kalah di perang. Gitu dia. Mantap. Iya, gitu. Mantap tuh kata-kata ya. Lebih baik lelah di latihan daripada kalah dalam peperangan, itu luar biasa ya. Ya. Nah, Sayang ini kan teman-teman ada potensi perlu bagus ya. dibudayakan ya Pak Haji ya. Latihan, presentasi, latihan. Ya. Ya karena begini, sesuatu kebiasaan kita lakukan dengan rutinitas itu akan jadi ahli di bidang itu. Di situ dia. Makanya kita sebenarnya tanya saja. Sebenarnya kalau orang mau hitungannya, setelah paham dia konsep di diamond itu tadi, 10 atau 15 kali paling banyak dia, presentasi itu pasti closing 1 atau 2 diamond. Nah, kalau dia sudah 15 kali presentasi, tidak ada satupun yang join diamond, ada yang salah cara dia menyampaikan. Itu harus dibenarin. Tapi kalau sudah benar, dia lakukan dengan 10-15 kali presentasi, itu biasanya 1 minimal, atau 2 itu pasti closing. Oh, gitu ya. 10% rata-rata Pak Haji ya? Ya, 10%. Nah, itu teman-teman ya. Jadi kalau ternyata 15 kali presentasi nggak ada yang join sama sekali, berarti cara presentasinya yang harus dibenarkan, yang harus diperbaiki ya. Nah, jangan galau, jangan cepet baper ya, ditolak baper, jangan. Terus ya, orang profesional juga jatuh berkali-kali. Kiper terbaik dunia justru adalah yang kebobolan paling banyak. Tapi dia belajar di situ sehingga jadilah dia kiper terbaik dunia. Jadi kalau presenter yang baik, master closing yang baik itu justru karena sering gagal di awal-awal. Pak Zulfakri sekarang jago closing diamond, tapi dulunya juga ditolak terus ya Pak Haji ya. Iya. Itu proses ya biasa seperti Proses. Nah, tadi kata Pak Ripai begini. Jadi paradigmanya sekarang ada begini. Saya ada orang sebut gini. Dia mengajak orang atau mencari orang. Nah, waktu kata-kata ini keluar dari pikiran kita, gitu kan? Nah, jadi seolah-olah kita itu membutuhkan orang. Harusnya tidak. Kita membagi peluang. Jadi kalau biasanya tangan itu adalah tangan di atas lebih baik pada tangan di bawah. Jadi kita membagi peluang. Kalau orang nggak mau, jangan sakit hati. Kan dia yang rugi. Tapi waktu kita mencari orang nggak mau, kita sakit hati. Karena kenapa? Kayaknya kita butuh kali dengan dia. Nah, makanya bahasa dalam pikiran kita adalah kita membagi peluang. Nah, apa contohnya? Kalau Bapak ada di posisi yang ini, penghasilannya ini. Bisa 1.350.000. Bisa 15 juta. Bisa 300 juta. Bisa 1,5 miliar per tahun. Gitu kan? Nah, jadi ini maksudnya adalah kalau Bapak Ibu setiap hari bercerita angka ini, 1 juta, 15 juta, 300 juta, 1,5 miliar, 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, selama sebulan, 2 bulan, 3 bulan, itu masuk ke dalam pikiran kita. Itu adalah menjadi doa. Nah, bayangkan kalau kata-kata ini nggak pernah ada. Jadi banyak pemain-pemain yang menjalankan usaha ini, terus terang saya katakan, yang ada di mindset mereka adalah hanya orang sakit. Ya, sakit ini, sakit ini, sakit ini, sakit ini. Nah, terus terang saya bilang, kadang-kadang kendalanya itu adalah bagi diri dia sendiri, karena tidak ada kata-kata uang di situ, maka uangnya pun nggak banyak masuk jadinya. Karena nggak dia doakan. Nah, tapi coba kita bayangkan, 1,5 miliar, 1,5 miliar. Kalaupun jatuh ratusan juta kan?
Iya, Kalau punya betul. tuh puluhan juta, kan bukankah kata-kata itu adalah doa kan? Iya, betul. Itu makanya kita rubah caranya seperti itu. Di situ dia. Yes, nih ada yang komen. Mari kita closing diamond berjamaah. Amin. Dari Ya. siapa? Mauri Herbal. Nah, oke. Nah, ini ada yang nanya lagi nih, Pak, dari Hanime Ismaya. Yang saya alami kesulitannya mengajak orang bergabung ketimbang hanya selling ke konsumen. Gimana nih Pak Jul? Ada cara trik gitu nggak? Oke. Yang pertama bisnis ini kita mulai dari diri kita dulu. Kalau Bapak Ibu sudah diamond, ya kan? Nah, jadi 1-2 hari itu pelajarin dulu sama sponsor. Cara penyajiannya, produknya, plan kita gitu kan. Jangan langsung baru join diamond, langsung prospek orang. Itu dia. Jadi kita pelajarin dulu. Jadi kan bagaimana buka webnya, bagaimana apa ya isi yang ada di web kita gitu kan. Terus juga bagaimana produk, bagaimana marketing plan kita, bagaimana cara sistemnya. Ini kita pelajarin dulu. Itu dia. Nah setelah itu kita lihatlah list nama tadi kan. Nah Ya. lihat yang kategorinya tidak ada uang, itu dulu yang diundang, dicoba untuk berlatih. Jangan langsung kepada orang yang punya uang. Nanti kita sayang rugi kan. Latihan sama yang orang yang nggak ada uang. Nah, kalau mau buat daftar nama lengkap, itu lihat di daftar nama di yang langkah 7 sukses gitu kan. Di situ dia. Jadi saya buat daftar nama itu kan pakai kita FAST kan. Ya, Financial, Pak. ABC, Teachable, sama Supel gitu kan. Nah, jadi nanti itu pengembangannya untuk lebih lengkap. Tapi di awalnya itu adalah yang punya modal dulu. Nah, kalau ada yang nggak punya modal, itu yang diundang dulu. Untuk kita Buat melatih. latihan. Buat latihan. Nah, di situ. Kalau dia nggak mau pun juga nggak apa-apa. Kita tahu dia nggak ada uang kok. Di situ dia. Tapi setelah diulang 1 hari, 2 hari, 3 hari, ya mulai kita main, baru undang. Ya, karena tugas orang baru cuma mengundang. Tugas sponsor presentasi. Ya. Nah, jadi waktu presentasi, sponsor presentasi, Bapak Ibu benar-benar lihat. Kalau perlu catat, pegang pulpen. Nah, sering kadang-kadang begini. Jadi karena sponsor dia ini mungkin SMA, nah karena beliau ini seorang sarjana, sering kadang-kadang motong-motong. Di situ. Lagi presentasi sponsornya, mungkin ada yang kurang pas, langsung dia ikut ngomong. Nah, saat seperti itu sederhana sebenarnya, tapi dia sudah menjatuhkan marwah sponsornya di mata prospeknya. Nah, kalau prospeknya nggak join, bukan sponsornya yang rugi, kan dia yang rugi. Harusnya dia betul-betul mensupport, gitulah. Jadi waktu sponsornya presentasi, dia tukang amin namanya kan. Oke, iya benar tuh Pak. Oh iya Pak, itu aja tugas dia. Dia lihat, dia pelajarnya. Kalau dia mau memperbaiki nanti setelah dia jadi upline, baru dia lakukan. Sabar gitulah. Nah, jadi jangan dibawa, kalau saya sarjananya kan bukan di bidang PLM, tapi di bidang lain kan. Kalau yang di PLM, sarjana itu kan sponsornya. Betul, betul. Nah, harusnya dia dengar dulu, jadi teachable dulu lah, gitu ya. Ya, emang ini unik ya. Di lapangan ini ada upline-nya hanya tamatan SMP, tamatan SD. Downline-nya ini punya tokoh masyarakat gitu kan. Nah, ketika minta tolong upline-nya menjelaskan, dipotong-potong. Nah, itu tidak baik ya. Sikap Ya. seperti ini membunuh bisnis Anda sendiri ya. Saya sarankan jadi tukang amin aja, benar kata Pak Haji tadi ya, Pak Haji Zulfakri. Jadi ketika sponsor Anda apapun tamatan dia, tapi dia berbonus lebih besar dan lebih senior daripada Anda di bisnis ini, ketika menjelaskan, ya betul Pak, benar Pak, cocok Pak, nah, bagus Pak, bilang aja seperti itu. Jadi jangan disekak-sekak kalau upline atau sponsor Anda sedang melakukan presentasi ya, jangan dipotong-potong. Nah, ini ada yang minta nih Pak Haji, Pak Iing dari Karawang ya. Kasih contoh secara tertulis dong Pak, cara prospeknya Pak Jul untuk closing diamond terhadap calon prospeknya. Ya, saya ada YouTube Pak, sudah ada di YouTube saya. Wah, boleh di-share Pak, ininya channelnya Pak. Ya. Saya ketik di sini, apa nama channelnya Pak? Oke. Apa nama channelnya Pak? Sebentar ya, saya ini.
Nah, cek dulu ya. Wah, enak ya teman-teman. Langsung di subscribe, jangan lupa subscribe ya. Subscribe channelnya Pak Zulfakri. Nanti kita bisa belajar bagaimana cara beliau closing diamond ya. Jadi bukan tertulis lagi ya Pak Iing ya, langsung video luar biasa. Bentar ya, kita catat Ya, link sebentar kita ini. channel YouTube-nya ya. Jadi kita di sini berbagi ya teman-teman ya. Beliau sedekah ilmu hari ini. Mudah-mudahan semakin barokah ya Pak Haji ya, sedekah ilmunya ya. Ya, ya karena begitu Pak. Kalau kita berbagi kan ilmu itu kan begini. Kalau dia dibiarkan dia tetap dia akan busuk. Tapi kalau dia diberikan dia akan bertambah. Jadi ibarat air kan. Jadi akan mengalir, akan timbul lagi dengan air yang baru maka dia akan bersih. Jadi sebenarnya ilmu kita juga tidak dapat sendiri kan. Maksudnya ada dari orang lain juga gitu kan. Jadi itu. Mengalir lagi. Ya, seperti itu ya, kita di sini berbagi semuanya teman-teman ya. Ya Pak Jul, mantap. Artur nuhun ilmunya ya Pak Iing ya. Tetap semangat ya Pak Iing ya. Anda orang yang hebat, Anda luar biasa ya. Bentar ya. Bang Takwa dari Depok, saya sudah upgrade diamond. Wah, luar biasa. Alhamdulillah ya. Dahsyat ya Bang Takwa ya. Teman-teman sambil menunggu ini link YouTube-nya, ada yang mau bertanya lagi boleh ya? Ya, Kita silakan. akan close 2145 akan kita close, kita ke undian. Ya, masih ada waktu sekitar 10 menit lagi ya, teman-teman ya. Silakan. Jadi Pak Zulfakri ini memang spesialis, Bapak Ibu ya, spesialis closing diamond. Terbiasa ya, bisa karena terbiasa. Kalau kita biasa ngomong silver ya silver terus. Tapi kalau kita terbiasa ngomong diamond ya kita akan bakalan dapat diamond walaupun nanti di perjalanan orang joinnya silver ya nggak apa-apa gitu. Pak Rudi Irwanto, keren bisa diterima penjelasannya ya mantap ya. Pak Gunarto Yahya, stokis di Palembang ada nggak Pak? Di Palembang belum ada ya. Siapa yang mau jadi stokis silakan di Palembang. Adanya di Muara Enim, Bu Silvia Rianti. Ya, itu beliau stokisnya, master di sana ya. Asep Sudirman, terbuka lagi pintu ilmu. Terima kasih Pak Jul. Nah, ini ya, sama-sama. Ya. Bayarnya pakai doa aja ya, teman-teman ya. Bayarnya pakai doa. Nah, di sini dia. Jadi pentingnya kita belajar seperti ini. Kadang-kadang kita merasa sudah berjuang ngotot ya, tapi sana mentok. Ternyata yang mentok itu bukan jalannya, tapi karena ilmu kita yang mentok, Bapak Ibu. Disinilah fungsinya kita belajar dengan media online ini. Walaupun kita dari rumah, tapi kita langsung bisa belajar dari ahlinya. Ya. Ternyata yang mentok bukan caranya, yang mentok ilmu kita. Gitu ya. Pak Jul, bagaimana menghadapi prospekan yang suka ngeyel? Saya Pak Fuad dari Garut. Ngeyelnya gimana Pak? Boleh kasih contoh nggak? Ngeyelnya gimana? Suka ngeyel? Oke. Ya, biasanya begini Pak. Yang ngeyel itu kan ada suatu komunikasi yang tidak nyambung. Maunya kita A, maunya dia B. Itu kita lihat dulu gitulah. Nah, jadi kadang-kadang begini, sering kita memaksakan. Misalkan orang itu dia mau pakai produknya saja, tapi kita tetap ngotot untuk mengajak ke bisnis. Ada orang yang memang dia belum punya modal, tapi dia nggak berani, dia nggak malu mungkin mengatakan langsung belum ada modal gitu kan. Tapi harusnya kita juga baca saja, jangan dipaksa orangnya. Sering kadang-kadang orang begitu gitu kan. Orang udah ketahuan nih, mungkin hari ini belum ada uangnya, nah tapi selalu memaksa. Nah akhirnya orang yang kita ajak itu jadi
menutupin dia akan mengatakan dengan hal yang lain kan. Mungkin yang mengatakan nggak maulah dan lain sebagainya gitu kan. Di situ dia. Nah, jadi maksud saya adalah ini faktor komunikasi yang kurang nyambung itu saja biasanya. Maka itu yang bahasa tadi ngeyel namanya kan. Biasanya begitu, Pak. Ini kalau keterangannya sih ngeyel seolah-olah dia sudah pengalaman di MLM. Oke. Oh iya, oke. Kalau begitu begini. Biasanya kan Pak, saya juga ketemu kadang-kadang begini. Nah, kalau dia punya pengalaman, Bapak pakai konsep diamond gitu ya. Nah, kalau dia nggak ada uang, ya berarti kan nggak cocok. Kan gitu dia. Nah, kalau dia punya pengalaman, dia bisa berhasil di dalam usaha ini, ya berarti dia nggak perlu Bapak ajak ke sini. Biar aja dia jalankan yang lain. Di situ dia. Tapi kalau dia hanya pengalamannya saja, dia tidak punya uang, Bapak punya hasil, Bapak tunjukkan hasil itu. Itu cuma jawabannya. Tapi kalau dia juga pengalamannya ada, Bapak ada pengalaman juga, tapi hasilnya, makanya dia juga tidak akan percaya kan. Nah, kalau misalkan Bapak belum ada hasil, jangan ajak yang itu dulu. Cari yang dulu yang lain. Setelah Bapak punya hasil, baru ajak orang yang ngeyel itu dengan bukti hasil yang ada. Itu caranya. Di situ dia. Kalau kita tidak punya hasil, kita nggak bisa bicara dengan orang yang seperti itu. Karena ini bisnis. Jadi hanya bicara bukti saja. Gitu ya Pak? Nah, begitu ya Pak Ade Fuad ya. Nah, saya boleh sharing sedikit ya. Nah, saya boleh sharing sedikit ya. Oke. Kalau saya pernah menghadapi orang yang ngeyel, super ngeyel asli, kita butuh kesabaran yang sangat tinggi. Ini pengalaman saya dulu sebagai leader MLM. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar kota Sragen itu 1 jam dari kota Solo. Jadi ceritanya saya di situ leader, waktu itu ada member saya ngajak, Pak, bisa nggak nemenin saya prospek? Ini saya punya leader, prospekan, dia pengalaman, sudah posisi diamond di MLMX gitu kan. Nah, oke, saya ada waktu, mari kita prospek. Begitu saya ke sana teman-teman, begitu ngeyelnya, Masya Allah. Saya ngomong satu, dia ngomong 10. Saya ngomong satu, dia ngomong 10. Saya ngomong satu, dia ngomong 10. Panjang kali lebar kali tinggi. Tetapi saya pakai rumus apa? Kalau bahasa orang Jawa itu rumus mangku. Jadi orang kalau semakin dipangku, diwongke, dijunjung, diangkat-angkat, itu semakin melayang dia. Saya pakai jurus itu. Wah, saya itu pengalaman. Wes, pokoknya MLM sistem apa saya ngerti semua. Wah, saya paling demen kalau ketemu yang kayak gini. Itu saya makin sanjung dia, Pak. Caranya begitu. Wah, berarti Bapak orang hebat. Saya beruntung sekali bisa belajar sama Bapak malam ini. Gimana Pak rahasianya supaya sukses di MLM, Pak? Jadi kita ngerendah aja. Kalau bahasa orang Jawa ini membodoni dulu ya, bodoni, pura-pura bodoh seperti itu. Seolah-olah kita belajar, kita menguras dulu egonya. Ya, itu pengalaman saya. Bayangin teman-teman dari jam 7 sampai jam 10. 8, 9, 10. 3 jam. 3 jam waktu itu saya menjadi pendengar yang baik. Saya cuma ngomong, oh gitu Pak. Oh ya, wah Bapak hebat. Wah luar biasa sekali gitu. Wah dahsyat ya Bapak ya. Wah, beruntung sekali saya bisa belajar sama Bapak malam ini. Pokoknya saya cuma ngomong begitu teman-teman sampai jam 10. Habis itu dia udah kecapean, ngomong apa lagi karena setiap apa yang diucapkan saya setuju dan saya cocok sama dia. Jadi nggak ada perdebatan, nggak ada perlawanan. Mengalir saja. Nah, setelah itu saya minta waktu. Oh iya Pak, ngomong-ngomong saya minta waktunya 10 menit aja Pak. Saya mau minta pendapat Bapak. Nah, bahasanya gitu. Saya mau minta pendapat Bapak. Kira-kira ini bagus nggak menurut Bapak? Saya cuma ngomong begitu. Saya kasih marketing plan-nya, bla 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 bla, selesai. Wah, ini bagus ini. Wah, ini mantap ini. Ini kalau saya yang megang, wis rata ini Jawa Tengah. Wah, bilangnya gitu. Waduh, luar biasa Bapak. Apa yang terjadi teman-teman? Dia closing. Jadi ketika ada yang seperti itu Anda harus sabar ya. Anda harus sabar, pakai ilmu Jawa, pangku dulu, sanjung dulu, ambul-ambul ke sampai mentok, sampai melayang-melayang ini nggak apa-apa. Nah, terakhir baru skak ya, skak dengan cara seperti itu ya. Itu pengalaman saya. Itu bisa dipraktekkan. Silakan ya teman-teman ya, boleh dicoba ya. Oke ya, ada pertanyaan lagi silakan.
So, oke. Oke, silakan kalau ada yang mau bertanya lagi teman-teman ya. Pak Zulfakri sudah ada link YouTube-nya? Sudah dikirim ya? Sudah dikirim di mana? Di komen aja, di komentar di link YouTube. Kalau enggak sebutkan aja biar saya ketik di sini. Oh iya, oke, bentar. Nah, Oh, dia apa tadi ini? Itu aja. boleh disebutkan? Udah saya kirim itu kan? Kirim di Oh, Itu aja. dikirim di WA. Oke, Ya. ini ya, dikirim di WA ya, teman-teman ya. Oke, ini saya share di komentar ya, saya share di komentar ya. Sebentar, saya share di komentar. Saya share di komentar. Oke, sudah terkirim ya. Oke. Nah, itu ya. Sudah terkirim ya. Oke, sudah ada kan? Nah, itu ya, silakan di subscribe, di like ya, di komen, klik lonceng ya. Nah, kita semuanya saling mendukung di sini ya. Oke, Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan lagi seputar bagaimana cara mengclosing diamond? Christiane Palempung, kalau nggak salah ini dari Batam ya, timnya Pak Isnati. Pak, gimana saya nawarkan gitu juga orang tak punya uang dan pinginnya dibantu minum gratis terus, Pak? Nah, silakan Pak Zul. Ya. Jadi dalam bisnis Bapak Ibu begini. Ibaratnya begini, kalau Bapak belum bisa berenang, Bapak bantu orang tenggelam, Bapak pun tenggelam. Jadi kalau kita mau bantu orang tenggelam ini, kita harus pandai berenang. Jadi maksudnya begini, kalau kita belum bisa bantu mereka, jadi jangan dipaksakan. Boleh sedekah 1 atau 2 butir. Tapi belum ada uang, kan kita juga belum bisa membantu mereka. Tapi mungkin saja satu saat nanti Bapak punya uang, Bapak punya hasil bonus di sini, bolehlah bantu mereka gitu kan. Jadi katakan aja terus terang. Karena kenapa? Kalau kita paksakan, biasanya ini yang terjadi bagi pemain-pemain gitu kan. Secara cash flow ataupun secara manajemen, sering kadang-kadang pengeluarannya itu lebih banyak jadinya. Pemasukannya belum ada. Ini yang rugi. Nah, jadi yang awalnya itu adalah kalau kita misalkan sekarang ini presentasi, ada yang join, ada pelanggan kita jual dulu dengan pelanggan itu tadi kan. Nah, sehingga kita bisa dapat double income kan dari bonus dari beli produk itu tadi. Nah, jadi jangan Bapak Ibu memaksakan untuk membantu yang seperti itu sementara kita belum bisa membantunya gitu kan. Persoalannya terjadi masalah keuangan buat kita. Nah, kecuali Bapak Ibu mau mulai usaha ini memang sudah punya uang kian. Gitulah, punya uang sudah mampu boleh. Makin banyak sedekah malah makin bagus di situ. Tapi kalau memang belum, modalnya masih pas-pasan, pandai-pandailah memanajemen itu tadi. Ya, betul. Nah, karena ini bisnis ini dia kadang begini. Kalau bukan perjalanan yang cepat ya, maksudnya 1 bulan 2 bulan. Jadi butuh waktu mungkin setahun kita serius gitu kan. Nah, itu adalah waktu yang kita sediakan. Nah, dalam 1 tahun itu biasanya kita membangun butuh modal ya, karena kenapa? Kita mau pergi juga, uang minyak kita juga mau makan, ada kadang-kadang entertainnya juga gitu kan. Ini harus kita hitung. Di situ dia. Nah, jadi makanya benar-benar di awal itu betul-betul kita cash flow kita benar-benar kita perhatikan lah. Supaya nanti kita ke depannya bisa lebih mudah. Biasanya begitu, Pak. Ya. Betul ya, itu ya Bu Christiane Palempung ya. Jadi kita harus lihat-lihat ya, kita harus pandai-pandai memanage ya, jangan sampai kita juga tekor istilahnya. Tapi kalau memang diniatkan sedekah ya itu untuk sedekah. Tapi ya. kalau untuk sampel kita juga harus pandai-pandai ya, jangan sampai kita kebobolan di situ istilahnya. Besar pasak daripada piang itu juga bahaya ya. Jadi kita harus pandai-pandai memanage ya, kembali kepada diri kita sendiri. Terima kasih Bos atas motivasinya. Wah, semakin yakin di PLM ini. Nurdin dari Sumedang. Wah, luar biasa ya Pak Nurdin ya. Ya, selamat Pak Nurdin. Ya, ini pemenang undian 1 juta kalau nggak salah Pak Nurdin ini kemarin. Oh iya. Selamat ya Pak. Selamat ya Pak Nurdin ya dari Sumedang Selamat ya. Pak Nurdin ya.
Oke, baik teman-teman. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, kita minta waktu closing statement dari Pak Haji Zulfakri, apa dan bagaimana kita menyikapi bisnis ini dan bagaimana bisa mengikuti jejak Pak Haji Zulfakri ya. Silakan Pak Haji Zulfakri. Oke, jadi kesimpulannya Bapak Ibu, yang pertama sekali adalah dalam bisnis ini yang pertama Bapak harus tahu alasannya dulu. Jadi Bapak Ibu join di usaha ini alasannya apa? Karena alasan itu yang membuat kita akan melakukan usaha ini. Kalau alasannya karena kita ingin penghasilan, kita jadi pengusaha. Kalau alasannya kita hanya ingin sehat, kita makan produknya. Kalau kita kepingin jualan, kita juga perlu pahami bagaimana cara menjual. Jadi itu yang pertama alasan kita untuk join di usaha ini. Yang kedua, kita harus tahu kerjanya apa. Nah, kerjanya adalah kita adalah mempresentasi atau membagi peluang kepada orang lain. Itu kerjanya. Nah, kerjaan ini, itu presentasi harus di follow up. Jadi follow up itu harus. Jadi ibaratnya, kalau Bapak presentasi tidak di follow up, sama dengan orang kita menghirup tapi tidak buang napas. Kita bisa mati. Nah, kalau kita presentasi tidak di follow up, kerjanya sia-sia. Jadi presentasi dengan follow up itu harus sejalan. Maksudnya presentasi 2 hari lagi kemudian kita follow up. Tapi kalau kita presentasi tidak follow up, sama dengan kita tadi, hirup tapi nggak dibuang. Nah, kalau kita mau follow up, nggak presentasi, apa yang mau di follow up? Jadi kedua-duanya ini harus. Jadi ibarat buang napas, tarik napas. Maka kehidupan akan berjalan turun. Nah, kalau Bapak Ibu presentasi dengan follow up, maka kehidupan di dalam bisnis jaringan, properti jaringan itu akan hidup terus. Jadi jadikanlah pekerjaan itu betul-betul Bapak Ibu sukai. Jadi cintai apa yang Anda lakukan, lakukan apa yang Anda cintai. Jadi tiada hari tanpa presentasi. Di situ dia. Ya, nah jadi presentasi dengan follow up itulah kerjaan kita dalam bisnis. Jadikanlah itu habitat kita. Nah, karena kita presentasi itu ada ketemu dengan orang, berbagai macam orang, jangan lupa Bapak Ibu, investasi, baca buku. Karena kenapa? Karena setiap orang isi kepalanya lain-lain. Nah, jadi kalau kita sekarang investasinya adalah, misalkan Bapak Ibu 1 bulan baca 1 buku. Berarti selama 1 tahun ada 12 buku. Kalau 2 tahun Bapak di bisnis sudah ada 24 buku. Kalau 3 tahun ada 36 buku. Itu nggak kuliah pun sudah sarjana itu ukurannya. Nah, karena kenapa? Karena kita berhubungan dengan orang lain. Produk itu sarana saja. Tapi yang paling penting adalah itu kita berhubungan dengan orang lain. Jadi bisnis ini adalah, boleh saya katakan, ini adalah people to people. Jadi orang akan lihat bisnis yang kita punya ini, itu adalah cara kita menawarkannya, cara kita mengolahnya, cara kita mencapainya. Nah, jadi makanya saya katakan presentasi follow up, jangan lupa itu adalah isi ilmu di kita. Ya. Nah, terus selanjutnya adalah kita dalam usaha ini kita seorang konsultan. Nah, konsultan jangan sampai Bapak Ibu paham dengan produk kesehatan tapi Bapak Ibu sakit. Jadi produknya dimakan, kita jaga kesehatan kita. Bagaimana cara kita supaya lebih sehat? Jangan lupa kita untuk melakukan olahraga, kita investasi untuk diri kita, seperti itu kan. Karena kenapa? Karena kalau kita jalankan usaha, kita sebagai konsultan bisnis, harusnya kita lebih sehat. Jangan sampai, ya kalau kita sudah jaga, tapi kita juga kena sakit, itu mungkin sudah memang jalannya begitu. Tapi banyak kadang-kadang kita jual produknya, tapi itu tidak dimakan. Tiba-tiba nanti sakit, orang heran, oh katanya jual herbal, tapi kok mudah sakit. Nah, karena kenapa? Ini ingat, yang kita tawarkan ke orang lain adalah pola di dalam bisnis ini, gitu kan, kita konsultan, nah ini harus kita pahami seperti itu. Ya. Nah, terus yang lainnya adalah seringlah buat pelatihan atau pertemuan ya untuk mengasah. Karena itu presentasi, jadi kalau Bapak nanti kumpul dengan 5 orang, itu presentasi latihan. Nah, usahakan presentasi itu menulis. Kenapa menulis? Kalau Bapak menulis, berarti otak kiri, otak kanan akan bekerja. Nah, biasanya kalau orang sering presentasi menulis, itu dia akan jauh lebih mudah cara penyampaiannya, bahasa yang dia pakai, gitu kan, dia akan jauh lebih pintar. Nah, biasanya kalau kita sering menulis, itu biasanya nggak pikun. Jangka panjangnya begitu. Ya, nah, ya selanjutnya, itu akan mudah dicontoh. Jadi kalau Bapak menulis, modalnya pulpen dengan kertas, grup Bapak bisa melakukan itu juga. Nah, karena bisnis sederhana. Karena kenapa? Saya dulu pernah belajar, jadi waktu itu yang berbicara
presentasi itu adalah seorang penasihat presiden Amerika. Dia pemain jaringan. Namanya Duckweed. Nah, jadi waktu itu ditanya orang begini, Anda ini kan kaya, Anda ini hebat. Kenapa presentasinya pakai whiteboard, pakai papan, pakai spidol gitu kan? Nah, dia bilang begini, kalau saya melakukan bisnis ini bisa saja. Anda saya undang ke rumah saya, nanti Anda mandi sauna, bisa pakai jacuzzi, bisa dan lain sebagainya. Tapi siapa yang bisa mencontoh itu? Paling berapa orang saja. Nah, jadi bisnis ini akan jalan kalau ini bisa diduplikasi. Jadi kesimpulan bisnis ini adalah duplikasi. Sekarang pertanyaannya, apa yang Bapak Ibu duplikasikan? Itu yang penting. Nah, kalau presentasi yang diduplikasikan, sekarang Bapak Ibu presentasi 10-15 kali per bulan. Ajarkan kepada 10 orang, berarti ada 150 kali yang presentasi. Kalau satu kali presentasi, ada 2 orang saja yang mendengarkan, berarti ada 300 orang yang mendengarkan presentasi. Masa 100 orang nggak join? Di situ dia. Itu adalah angka-angka yang berbicara di situ. Jadi lakukan kerjanya, duplikasikanlah itu. Tapi kalau Bapak Ibu ajarin sendiri presentasi 30 kali sebulan, tapi gurunya nggak ada yang presentasi, itu juga nggak bisa dicontohkan. Nah, itu kesimpulan dalam bisnis jaringan, itu duplikasi. Masalahnya sekarang apa yang Bapak Ibu duplikasikan? Itulah yang akan datang hasil itu tadi. Jadi ini yang perlu kita beresin. Jadi kadang-kadang kalau kita tanya, misalkan, kenapa ya bisnis saya ini kok lagi turun? Kenapa ya misalkan hasilnya nggak maksimal? Nah, di mana kita lihat itu? Nah, ini kita boleh lihat di dalam sistem kita. Nah, sudah punya alasan yang kuat, sudah ada nggak daftar namanya? Sudah ada nggak ya, udah pernah mengundang belum? Sudah presentasinya belum? Gitu kan? Nah, kalau indikasi seperti itu ada yang kurang, ya wajar dia akan ketemu di situ. Mungkin orang tidak ada yang join, terus juga aplikasi tidak banyak yang masuk, nah terus juga omset akan turun, begitu-gitu dia. Nah, jadi ini yang paling penting bagi kita, ada indikasi seperti itu. Jadi ada contoh, gitu kan, ada acuan lah. Karena bisnis ini kan dengan adanya support sistem kita, 7 langkah sukses itu memudahkan kita. Di situ dia. Iya. Oke, terima kasih banyak Pak Haji Zulfakri ya. Jadi salam untuk semua ya. Jadi mungkin apa namanya, ada yang barangkali ada yang kurang pas yang saya sampaikan gitu kan. Ya saya juga mohon maaf, tapi ini kita berbagi, kita sharing gitu kan. Dan yang saya sampaikan ini alhamdulillahnya saya melakukan. Jadi bisnis ini cuma 2 Bapak Ibu. Katakan, tunjukkan. Kalau cuma bisa mengatakan, nggak bisa menunjukkan, itu tidak ada artinya. Tapi bisa menunjukkan, tak bisa mengatakan, Anda tidak bisa jadi leader. Jadi katakan, tunjukkan. 2 itu. Mantap. Ya, mungkin itu Simple saja ya. Katakan, tunjukkan. Katakan, tunjukkan. Oke, ya, luar biasa. Ya, terima kasih banyak Pak Haji Zulfakri sharing ilmunya malam ini. Pokoknya teman-teman nanti ngebalesnya pakai doa semuanya ya. Kita doain supaya Pak Zulfakri makin sehat, makin sukses, makin berkah. Ya. Amin. Ya. Begitu juga dengan teman-teman yang hadir, yang lagi berjuang, yang lagi berdarah-darah, yang lagi ngotot-ngotot di lapangan, pokoknya lagi berjuang, berkeringat. Tenang, selamat berjuang, selamat berjuang ya. Semua ada gilirannya ya, semua ada gilirannya. Para leader juga dulunya berjuang seperti itu ya. Oke, sekali lagi terima kasih Pak Zulfakri. Kita akan ketemu di event selanjutnya. Salam buat keluarga ya Pak Haji Zulfakri ya. Terima kasih semuanya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Go Diamond. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zul. Ya. Oke, luar biasa. Itulah beliau ya, Pak Zulfakri ya. Beliau itu orangnya hobinya baca buku ya. Saya beberapa kali satu kamar dengan beliau di Padang, di Medan, di Bogor, di Puncak, di Bandung. Saya setiap kali ketemu dalam beberapa kesempatan beliau tuh baca buku ya, mengupgrade kapasitas terus. Jadi memang untuk menjadi yang terbaik kita harus mengupgrade diri ya, jangan bosen untuk mengupgrade kapasitas diri ya, seperti itu. Nah, termasuk malam ini kita juga banyak belajar dari beliau. Beruntung sekali karena kita bukan hanya dapat teori dari orang yang pintar bicara, tapi yang sudah melakukan dan membuktikan ya. Ingat kata-katanya tadi beliau bilang apa?